merinding. Lihat luar biasa. Oke. Ya teman-teman, tanpa lama-lama lagi ya, kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Oke ya, kepada pembicara kita One Day Seminar hari ini, Eder Sungkono. Oke, semangat pagi teman-teman. Thank you hari ini waktunya bisa dikasih kesempatan untuk bisa ketemu teman-teman, sahabat-sahabat tersayang ya. Ada orang yang super hangat nih, Bro Ardi. Ada orang yang juga yang pernah amat sangat membantu saya, itu Pak Thomas Jawan. Halo kok, apa kabar? Selalu sehat sama Cici. Terus juga ada Pak Ugik juga, ada Bro Akbar, ada Dr. Syamsul, ya, ada Pak Wahidin. Nah, dan yang semua yang nggak mungkin saya sebutin satu-satu, teman-teman, 1,5 jam nanti selesai ya. Jadi hari ini, teman-teman, selama 1 jam 30 menit, izinkan saya untuk kita bersantai, relax. Saya akan banyak bawa hal-hal menarik mungkin buat teman-teman yang hari ini hadir ya, gitu. Nah, kok sorry. Bentar. Sorry banget aja. Sorry bentar. Bentar nih. Bentar ya. Kaget ya. Saya pikir suara saya nggak jelas. Aman ya, Herman. Oke, aman. Ini licin banget nih kepalanya kok. Boleh nggak? Sebentar, kita biar lebih semangat lagi nih, Ko Eder ya, Ja. Bener ya, Ja? Ya, nah, kita ada video surprise. Surprise Munggahan. buat Ko Eder. Sebentar ya, Ko Eder ya. Ada video surprise nih buat Ko Eder. Saya kenal Eder dari tahun 2012. Dia anak muda yang luar biasa, prestasinya juga luar biasa. Energetik dan memiliki banyak pengalaman dalam membangun bisnis di prudensial. Memiliki grup yang besar dan berprestasi setiap tahunnya. Kita semua udah nggak sabar lagi mau dengerin sharing dari Eder. Yang pastinya perjalanan Eder untuk bisa sukses di Prudential akan sangat bisa menginspirasi kita semua untuk bisa ngikutin jejak kayak Eder juga. Wah, teman-teman keren banget loh videonya. Saya terharu loh. Ini soalnya yang ngomong siapa? Tuh Kowil tuh my best friend ya, sama sahabat-sahabat dan senior-senior saya. Aduh, terima kasih videonya. Jadi 100% boost nih teman-teman. Aduh, semangat banget jadinya. Oh, thank you videonya. Bener, itu surprise. Keren. Buat saya keren banget. Minta ya. Keren banget videonya. Boleh kok. Nanti dikirim kok. Dikirimin ya. Oke. Teman-teman, jadi gini. Oke, hari ini saya akan cerita teman-teman ya, teman-teman. Saya akan cerita seoriginal mungkin, sesantai mungkin. Kenapa seoriginal mungkin? Karena juga nggak bisa bohong juga. Orang pertama kali saya datang ke Prudential, ada teman-teman semua, ada Pak Wahidin, ada Pak Herman juga. Nah, sedikit cerita nih teman-teman ya. Saya selalu cerita begini, Der. Gimana? Saya mau ngomongin mengenai tahun ini. Der, gimana tahun ini? Pandemi kemarin 2020. Oke nggak? Bisa survive nggak? Puji Tuhan teman-teman ya. Pandemi tahun 2020 kemarin survive teman-teman, bagus. Gimana survive-nya? Ya kan, ya tahun kemarin PCC agent, DSC leader, PCC agent saya 1,7 M itu murni teman-teman. Nah, jadi buat apa dari cerita seperti ini ya? Karena buat saya konsistensi itu penting. Nah, mungkin teman-teman berpikir enak ya closing-nya gede-gede, gimana caranya? Dulu saya sering banget ngiri lihat Ko David. Saya juga sering ngiring lihat Bro Robin dulu. Gila ya, PCC itu kayak gampang banget gitu loh, kayak bercanda gitu. Nah, tapi saya bersyukur setelah menemukan polanya, ternyata bisa juga. Gimana dari 2021 nih, ekonomi lagi mau up, ya kan? Penjualan udah mulai lancar belum? Wih, keluar VCB sama pewarisan teman-teman ya. Per hari ini, saya pribadi issued 400. Suara saya jelas nggak sih teman-teman? Saya takutnya suara saya kurang oke nih. Aman ya, oke. Oke, thank you. Per hari inilah teman-teman ya. Per hari ini saya issued itu kurang lebih 450, submit itu 130. Jadi in total kalau issued semua ya dapat startup teman-teman. Nah, terus gimana grup? Ya grup lumayan lah teman-teman ya. Tapi masih top 60 nasional, belum terlalu gede. Tapi top 3 di GP teman-teman. Nah, pertanyaannya,
pertanyaannya. Saya ceritanya agak lompat-lompat sebelum saya masuk bahan ya. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Teman-teman, saya mau sedikit sharing. Ini agak lompat sedikit sebelum masuk materi. 5 menit aja izinkan saya cerita, karena ini semua terjadi karena menurut saya satu orang. Ini berperan besar ya. Jadi teman-teman, orang yang berperan besar dalam membereskan mindset saya, terus membereskan luka batin saya, membereskan masalah yang saya miliki, itu saya cerita orangnya di belakang. Itu ada seseorang di One Vision. Nanti saya kasih tahu di bagian belakang. Jadi di 2000, ketika kejadian saya pindah dari Vision ke GP, disitulah juga mindset saya berubah, teman-teman. Selama itu saya bertahun-tahun cuma dapat Star Club sama Star Club Leader. Ketika pindah dimulai baru saya menjalani bisnis ini lebih serius lagi. Dari situ saya dapat double Star Club Agent, double Star Club Leader, dan sampai sekarang PCC terus, teman-teman ya. Cuma kemarin doang leadernya double Star Club. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kembar lagi, teman-temannya, sambil terus duplikasi. Nah, orang yang mengubah saya, menurut saya, memberi saya satu apa ya, teman-teman ya, base, ngeberesin saya punya mindset, beresin saya punya masalah yang saya juga udah cari bertahun-tahun nggak ketemu. Itu saya berutang budi sebenarnya sama Pak Thomas Jawan, teman-teman. Yang beresin saya itu Pak Thomas. Jadi dia terapi saya waktu itu. Singkat, kelihatannya kayak nggak ada gunanya, tapi ternyata sangat berguna gitu loh, teman-teman. Jadi hari itu kelihatannya masa sih ada perubahan, masa sih. Tapi saya di coaching dia. Saya ingat banget itu pertemuannya nggak lama-lama banget, di coaching sama Ko Thomas. Iseng-iseng coaching ngobrol. Terus karena saya respect juga sama Ko Thomas, jadi mungkin saya juga apa yang dia ngomong masuk, coaching ngobrol segala macam. Itu sangat-sangat membantu gitu. Saya selalu kalau ketemu sama Ko Thomas tuh selalu bilang thank you. Sekarang juga thank you. Saya juga mau bilang gini sama teman-teman di sini, spesial karena saya sangat bersyukur kalau Anda bareng sama Ko Thomas, bisnisnya partner bisnis di Pru, dan Anda di sini masih main-main, nggak jadi apa-apa. Menurut saya ya, kalau One Vision punya orang kayak Ko Thomas dan nggak didengerin gitu, maksudnya apa yang dia info, dia kasih tahu. Menurut saya sih, kalian tuh buang mutiara gitu ke babi, menurut saya ya, teman-teman ya. Karena saya bersyukur banget, saya pernah kenal sama beliau gitu loh. Saya bersyukur banget saya bisa kenal sama beliau. Menurut saya salah satu jawaban Tuhan waktu itu, saya sampai ini nih jadinya berkaca-kaca. Salah satu jawaban Tuhan waktu itu untuk ngeberesin semua hal di dalam diri saya tuh 70% Ko Thomas tuh yang beresin. Sisanya itu udah diberesin, baru saya bisa lari kencang. Nah, nanti di materi ini saya akan cerita masalah-masalah apa sih yang saya punya, hal-hal apa sih yang saya punya. Jadi teman-teman akan nyambung gitu. So, Ko Thomas, saya mengucapkan thank you banget kok. Kok dulu bantu saya, walaupun kita juga bukan satu grup, tapi Koko tulus dan itu berimplikasi banyak dalam hidup saya. Oke, yuk kita mulai. Nah, teman-teman, jadi karena berhubung saya itu orangnya nggak bisa diem, jadi santai aja ya. Jangan kaku-kaku banget nih. Kalau kaku-kaku banget, saya juga tegang gitu loh. Oke, yuk saya masuk ke bahan ya. Bentar. Oke. Nah, di sini pasti banyak, kalau saya tanya, siapa yang belum dengar acara apa, saya ngomong, pasti semuanya bilang saya gitu. Jadi saya nggak akan tanya lagi, teman-teman ya. Saya langsung iniin bahan dulu. Mana nih bahan saya? Wait. Nah, oke, share screen. Saya diizinin buat jadi host dong, saya mau share screen bahan. Kalau nggak ada bahan, ngobrol terus, ntar bosen. Harusnya aja. Kita beli jajan lihat jajannya Mas Agus. Mas Henry. Ini belum bisa share screen nih saya. Kasih saya ke host satu lagi, saya masuk pakai 2 account. Satu di tablet, satu lagi di ini. Satu lagi di PC. Oke. Nah, sambil nunggu Bro Reza, hari ini yang speaker saya aja atau ada lanjutan lagi? Spesial, Bro. Spesial. Namanya spesial itu satu. Oke. Ini saya masih disable ya. Brother? Saya masih disable nih screen sharing ya? ini. Host disable, Berarti participant screen sharing. Oke, berarti yang Eder Sungkono sama satu lagi yang PC yang mana? Eder? Saya juga bingung. Saya cek ya, coba ya. Saya coba tes ya. Coba ya. Sorry ya teman-teman ya, jadi nunggu santai aja. Oh, udah. Oke tuh, udah kayaknya dua-duanya. Oke. Mantap. Oke, saya coba ya share nih.
Bisa nggak ini? Share. Oke. Kita tes. Oke, sip. Masuk. Oke, ada muka saya juga kan? Di sebelah kiri. Ada dong. Oke, bentar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi gini loh, saya tuh mau cerita. Gimana sih permulaan saya menjalani bisnis Prudential, seperti apa? Nah, boleh ya saya cerita ke teman-teman. Yuk kita start. Oke, my story before Prudential, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau cerita nih, teman-teman. Ini adalah keluarga saya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu mama saya, teman-teman ya, itu adik saya yang cowok, nih saya, itu adik saya yang cewek, sama satu itu pacarnya adik saya dulu, sekarang udah putus. Ya, nah saya itu anak pertama, teman-teman, dari 3 bersaudara. Papa saya meninggal kelas 5 SD, teman-teman ya. Papa saya meninggal kelas 5 SD, dan yang saya mau cerita adalah simpelnya begini, teman-teman. Jadi dulu background keluarga saya tuh dari keluarga yang lumayan oke, background keluarganya. Papa saya punya satu pabrik besar, ya, kerjaannya ekspor impor rumput laut, teman-teman ya, ekspor impor rumput laut. Agar-agar juga, singkat cerita, mama saya itu seorang ibu yang dimanjain. Jadi papa saya tuh punya prinsip bahwa istri itu hanya di rumah aja. Nah, jadi pokoknya istri urus anak. Jadi mama saya tuh kerjaannya cuma nganter anak sekolah, ngumpul sama ibu-ibu, happy-happy, udah begitu aja, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kelas 2 SD, papa saya itu jatuh dari ranjang, berdarah semua, masuk rumah sakit. Habis masuk rumah sakit, ternyata jatuhnya itu bukan karena memang dia jatuh keserimpet, tapi emang karena kepalanya pusing kan. Singkat cerita, papa saya dibawa rumah sakit, di Husada papa saya dinyatakan bahwa dia kondisi badannya nggak oke. Nah, karena papa saya kondisinya badannya nggak oke, terus, akhirnya singkat cerita ya, teman-teman, papa saya terkena yang namanya gagal ginjal, teman-teman ya. Papa saya terkena gagal ginjal di saya kelas 2 SD, disitulah kehidupan mulai berubah. Kenapa kehidupan berubah? Simple, teman-teman. Nah, ini buat pria yang mungkin, saya kan setengah Chinese, setengah Jawa ya, punya prinsip nih ya, yang punya prinsip, kalau misalnya mungkin papa saya tuh begini, suami itu ya cari duit, istri mah ya udah dipom-pom aja, disayang-sayang aja di rumah. Nah, itu yang terjadi. Jadi mama saya itu ketika papa saya sakit, nggak ngerti apa-apa mengenai urusan pabrik, dan parahnya adalah saat itu papa saya itu punya hutang di bank besar. Jadi usahanya baru ekspansi kan, ekspor kan, ekspansi. Jadi kita punya rumah dijaminkan ke bank, kita punya pabrik dijaminkan ke bank, rumah kita 2 dijaminin ke bank. Nah, singkat cerita, disitulah mimpi buruk dimulai. Apa mimpi buruknya? Mimpi buruknya adalah papa saya nggak bisa kerja, dan papa saya 2,5 bulan ada di rumah sakit. 2,5 bulan, 2 tahun 5 bulan in total itu ada di rumah sakit. Jadi 2 tahun 5 bulan itu ada di rumah sakit, komplikasi dan segala macam, mengakibatkan semua yang kita miliki itu habis sehabis-habisnya, minus, utang, pokoknya semua deh itu ada di dalam hidup kita, teman-teman. Akhirnya di 26 Desember 97, karena saya ingat waktu saya bersyukur untung papa udah keburu nggak ada, kalau masih ada kita juga bingung. 26 Desember setelah Natal, papa saya dipanggil Tuhan, meninggal. Akhirnya kami juga harus keluar dari rumah saya gitu ya, dan harus keluar dari rumah saya, dan ini teman-teman, mesti ngontrak di daerah Kemayoran. Rata-rata kan di sini mau Jakarta, jadi tahu ya. Jadi kita ngontrak dengan kondisi minus. Teman-teman kalau mau tahu, dari situ kan kehidupan udah mulai berubah. Dari mulai saya kelas 3 SD itu saya tidak pernah bayar uang sekolah tepat waktu. Bahkan ketika masuk SMP pun saya bayar uang sekolah itu setahun sekali kalau mama saya dapat duit, sisanya enggak. Jadi ketika orang bayar uang sekolah misalnya 100, saya bayar uang sekolahnya 10. Saya bayar uang sekolahnya 10 gitu loh. Nah, saya bayar uang sekolahnya 10 di situ. Jadi kita suka minta keringanan, bayar uang sekolah juga jarang. Kalau ada pelajaran karyawisata saya nggak ikut. Nah, teman-teman, itu sebenarnya, dan karena mama saya juga tidak pernah ada waktu buat saya, dalam arti kenapa? Karena kita nggak punya duit buat bayar orang buat jaga. Jadi
mamaku itu kerjaannya di rumah sakit Cikini itu nungguin si papi itu di ruang tunggu yang ala kadarnya gitu loh. Dia tidur pakai tiker, nanti dipanggil, Bu Erni datang, udah gitu ganti selang cuci darah, begitu bertahun-tahun. Jadi memang ya saya terbiasa dari kecil hidup ya sendirian gitu loh teman-teman, santai-santai aja. Nah, kondisi kita itu tidak kunjung membaik sampai akhirnya di SMP 3. Di SMP 3 itu bahkan sampai teman-teman buat bayar uang sekolahnya aja, uang ongkos ke sekolah aja mama saya nggak ada. Jadi ongkos ke sekolah aja dia nggak ada gitu loh. Teman-teman bayangin deh segitunya. Itu yang saya mau cerita sama teman-teman. Oke. Nah, kemudian mama saya panggil saya di SMP 3, mama saya bilang sama saya bahwa Eder, mama izin, mama udah nggak sanggup buat bayar uang sekolah kamu. Ada 2 pilihan. Satu, kita pilih tinggal di kampung mama saya, yaitu di Kediri. Jadi saya akan sekolah di sana. Dia tanya, kita pindah ke sana karena biaya hidupnya lebih murah. Atau yang kedua, mama terpaksa pergi ke luar negeri, mama kerja di sana, mama kirimin kamu duit. Jadi nanti lu jagain ya adik-adik lu gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, milihlah untuk tinggal di Jakarta, mama pergi. Jadi mama saya sebelum saya pergi, mama saya kontrakin satu rumah di gang, terus mama saya titipin saya, habis mama saya titipin saya, terus udah kayak gitu, titipin maksudnya titipin ke teman-temannya gitu, kalau ada apa-apa minta tolong ya dibantu selama gua nggak ada gitu ya. Terus udah kayak gitu, ya udah ngomong ke suster di sekolah, saya sekolah di sekolah Teresia, bilang ini kalau ambil rapot nggak ada orang tuanya. Terus teman-teman masih nanya kan, kok nggak ada saudara? Nggak ada teman-teman. Jadi kita hubungannya sama saudara kurang gitu bagus teman-teman ya, sama saudara mama kurang gitu bagus, saudara papa kurang gitu bagus. Jadi ya emang kita sendirian lah kasarnya, cuma ada om saya. Nah, singkat cerita, ketika mama saya pergi, saya efektif teman-teman bertiga nih. Nah, jadi saya dan 2 adik saya nih teman-teman ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, saya tumbuh jadi anak yang seperti apa sih? Itu kan pertanyaan teman-teman. Nah, saya tumbuh menjadi anak yang bukan, kalau orang lain kan bilang ya, kalau misalnya orang tuanya seperti itu, bekerja keras buat anaknya, mestinya semangat dong, kayak gitu ya. Nah, saya tuh nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tumbuh jadi seorang anak yang santai-santai aja. Memang saya tipikalnya santai, nggak mikirin masa depan, hobinya main. Nah, belajar nggak demen. Jadi kalau teman-teman tahu nilai matematika saya itu paling bagus seumur hidup 6. Paling bagus seumur itu 6. Itu cuma 1 catur bulan, teman-teman. Sisanya 5 sama 4, teman-teman ya. Saya pernah di sekolah saya juga bandel, sekolah bandel, dan saya baru sadar kenapa saya bandel karena saya bukan mungkin, karena kalau dilihat-lihat memang saya kurang perhatian ya, teman-teman ya, kurang perhatian. Saya bandel, saya pernah juga 1 bulan saya sekolahnya di luar, mau SMP, mau SMA, terus saya ingat kenapa sih bingung ya, guru tuh selalu hukum saya teman-teman, saya pernah disuruh belajar di luar selama 1 bulan teman-teman. Jadi kalau guru itu datang, saya di luar, tapi saya nggak sedih, saya happy gitu teman-teman ya, saya happy ya udah, jadi saya nggak belajar gitu. Jadi itu yang terjadi di SMP teman-teman. Nah, waktu terus berjalan, masuk ke SMA juga sama teman-teman. Saya mulai kenal yang namanya SMA itu game online teman-teman ya. Nah, sama di SMA itu siapa sih di sini cowok yang nggak pernah main Counter Strike? Siapa sih cowok yang nggak pernah main Dota? Kecuali Pak Wahidin ya. Tadi saya mau ngomong kalau nggak pernah main 2 game itu bukan cowok, tapi ada Pak Thomas, ada Pak Wahidin, saya jadi kagak enak karena mereka pasti kagak pernah main. Ya, kita anak muda pasti pernah main lah. Kalau lu nggak pernah main Counter Strike, gue jamin, 1, either orang tuanya strict banget, yang kedua, lu tinggal di pelosok banget yang nggak ada koneksi internet, nggak ada warnet, yang ketiga, lu cupu banget. Yakin gue. Karena mostly pasti di sini pasti pernah yang namanya at least nyobain main game Counter Strike. Itu zaman dulu terkenal banget. Nah, itu yang membuat saya juga kecanduan ya. Saya kecanduan main game. Jadi SMA itu saya habiskan waktu saya, alhamdulillah Bro Anton, betul. Nah, itulah yang membuat saya tuh ini guys, main terus ya. Saya main terus, saya nggak peduli hidup saya gitu ya. Saya kerjaannya bisa begadang di warnet, yang penting saya next. Saya punya prinsip juga nggak punya teman-teman, prinsip menang gitu. Prinsip kita jadi juara nggak ada. Prinsip saya adalah dari dulu nih, udah berubah zaman sekarang,
Ko Fendi, adalah begini, yang penting gue lolos, gitu. Yang penting gue lolos, bukan lulus, teman-teman. Yang penting gue lolos. Jadi saya sekolah, misalnya ranking anak ada 40 murid, saya rankingnya pokoknya yang di ujung-ujung lah, teman-teman. Yang penting lolos, itu konsepnya gitu loh. Nah, yang saya mau ngomong adalah, itu membuat saya tuh sebenarnya jadi saya nggak pernah ada mental untuk belajar maju dan segala macam, nggak ada. Saya habis deh SMA, hidup saya pokoknya ya santai main game begadang, santai main game begadang. Terus singkat cerita, kerjaan saya pokoknya di warnet ya, makan Indomie sehari 3 kali, teh botol udah cukup, itu yang saya lakuin. Nah, itu SMP 3-nya. Nah, lanjut ke situ adalah saya masuk kuliah, teman-teman. Nah, teman-teman tahu saking akademiknya saya sangat biasa banget. Ya, biasa cenderung turun gitu, tapi nggak bodoh-bodoh banget lah, teman-teman ya. Tapi lumayan lah, teman-teman ya. Ditanya gitu loh, kuliah mau ambil apa? Nah, kuliah mau ambil apa? Saya bingung. Nah, teman-teman tahu nggak? Untuk tahu saya mau ambil kuliah apa, saya nanya orang, kuliah ambil apa ya? Terus mereka ngomong, lu emang bisanya apa? Lu sukanya apa? Teman-teman, ini lebih gilanya lagi. Sukanya aja saya nggak tahu. Dan saya baru tahu ternyata banyak banget orang di dunia ini yang ternyata nggak tahu maunya apa. Even sampai seumur aku. Sampai udah gede. Cuma taunya apa? Jalanin hidup, lakukan yang terbaik, tapi nggak tahu maunya apa, teman-teman. Nah, itu yang saya alamin. Saya nggak tahu maunya apa. Terus nanya sama teman saya, bro, gue kuliah ambil apa ya? Terus dia bilang, udahlah, lu kan hitungan jelek, ambil aja ekonomi. Lo apa? Ekonomi. Pokoknya ekonomi ya. Kalau lu nggak bisa juga pasti lulus. Ya udah, teman-teman. Saya ambil ekonomi. Terus saya ambil kuliah di Untar. Tahu teman-teman kenapa saya pilih kuliah di Untar? Simpel, teman-teman. Saya ambil kuliah di Untar gara-gara saya nonton Meteor Garden. Jadi di Meteor Garden itu kan ceweknya kan cakep-cakep ceritanya. Sudah kayak gitu, banyak yang rambutnya dibonding, apa, dan segala macam gitu ya. Terus udah kayak gitu, saya tanya, teman saya bilang, lu kan suka ini, suka apa namanya, cewek yang kayak di Meteor Garden, kalau mau masuk aja Untar. Di Untar ceweknya begitu semua. Jadi di Untar tuh dulu terkenal bahwa kalau mau ke kampus aja make up. Jadi kan kalau yang lain kan enggak, cakep-cakep deh ceweknya. Ya udah. Jadi saya milih ekonomi, sama saya milih anak Untar. Saya milih jurusannya itu karena itu, teman-teman. Jadi pengambilan keputusannya udah kacau balau dah. Masuklah saya Untar, teman-teman. Nah, di Untar saya masuk, nah baru nih saya share nih. Nah, saya di Untar, teman-teman. Tadi bahannya. Oke. Tadi. Oke. Nah, di teman-teman di Untar ini teman-teman saya, teman-teman. Tapi ini adalah teman-teman yang saya yang oke, yang baik ya. Slide-nya belum berubah sih di tempat teman-teman. Bentar ya. Belum. Oke, admit. Slide-nya udah ada belum? Udah ya? Nah, ini dia. Nah, nih, teman-teman, di Untar. Bentar lagi. Oke. Nah, ini adalah teman-teman saya, teman-teman. Ini adalah saya waktu masa kuliah. Tapi ini adalah teman-teman saya yang pinter-pinter, yang baik-baik, teman-teman. Teman-teman tahu, semester 1, 2, 3, saya makin gila main gamenya. IP saya, teman-teman, itu paling bagus. IP saya 1,9, teman-teman. Jadi semester 1, 2, 3, IP-ku tuh 1,9. Nah, di situ kenapa? Karena di semester 1, 2, 3 saya baru ngalamin namanya hidup kuliah seru ya. Saya ke diskotik pertama kali juga semester 1. Pokoknya bandel-bandel semua semester 1. Jadi teman-teman, pokoknya masa muda saya sih, ya saya nggak rugi sih, seru. Saya mencoba semuanya gitu loh. Tapi ya itu nilainya hancur. Nah, saya mau cerita teman-teman, perubahan saya yang pertama adalah ketika saya lagi diem, terus tiba-tiba saya mikir gitu, kalau nanti gue lulus kuliah, semua teman-teman SMA gue juga udah hilang-hilangan. Gue akan jadi apa ya? Singkat cerita, teman-teman, pertama kali dalam hidup saya takut akan masa depan saya. Itu di semester 3 akhir. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pop up. Terus saya mikir, kayaknya gue nggak bisa deh main terus sama teman gue yang satu lagi. Bukan yang ini, saya punya geng 8 orang ya. Anaknya kaya-kaya, mereka juga nggak peduli lulus nggak lulus.
Dan benar dari 8 cuma 2 yang jadi sarjana ekonomi termasuk saya, sisanya semua udah bubar gitu ya. Disitulah saya memutuskan untuk pindah, teman-teman. Nah, saya pindah ke tempat mereka nih, ini tempat mereka anak-anaknya yang lebih baik-baik, lebih lebih cupu-cupu lah teman-teman kasarnya. Tapi mereka pinter-pinter. Nah, ternyata ya ketika pindah bermain sama mereka ini, ternyata hidup saya juga jadi berubah, teman-teman. Jadi mereka tuh menganggap kalau kita nggak bikin tugas tuh bodoh, jadi saya bikin tugas, terus saya juga kalau misalnya ujian tuh nggak belajar bareng-bareng tuh juga. Jadi gini, sesuatu yang sifatnya bandel, urakan, buat mereka nggak suka. Jadi kalau lu mau diterima di sini, ya lu ikutin standarnya mereka tanpa sadar seperti itu komunitasnya. Itu membuat saya jadi berlari, teman-teman ya. Jadi ngikutin mereka dan ujung-ujungnya saya lulus IP-nya 2,99 teman-teman. Saya anggapnya 3 lah teman-teman, karena saya bergaul sama mereka. Di situ saya belajar teman-teman bahwa ini penting banget dan penting banget teman-teman ingat-ingat kalau di sini teman-teman ngerasa hidupnya stagnan, gitu-gitu aja. Kok gue ngerasa gue nggak bisa bertumbuh, cuma satu di luar yang lain. Pertama PR-nya, karena ini kelas inspiratif ya, catat teman-teman gua yang dekat sama gua itu seperti apa. Catat, karena benar-benar penting, teman-teman. Anda nggak akan bisa bertumbuh kalau misalnya Anda punya 4 teman terbaik Anda toksik, gitu loh. Teman-teman percaya nggak? Kan orang suka dengar kan, suka ngomong. Mau tahu income masa depan lu? Hitung aja rata-rata 5 orang terdekat Anda, ditambahin income-nya dibagi 5, termasuk Anda. Nah, itu pasti kurang lebih income-nya lu. Itu betul, teman-teman. Nah, fakta menariknya adalah saya mengetahui hal ini ketika saya awal-awal jadi agent, mungkin tahun kedua atau tahun ketiga. Dan saya ngitung benar. Dan saya saat ini, saya ngitung lagi income orang yang sering berkomunikasi saya, yang saya dekat gitu ya. Ternyata benar, udah berubah orang-orangnya. Dan menyesuaikan lagi. So, teman-teman, dari pelajaran dalam kehidupan kampus saya yang pertama adalah saya minta teman-teman kalau misalnya pengen hidupnya bertumbuh, growth, lihat deh siapa sahabat-sahabat Anda. Kalau Anda ngerasa lingkungan Anda toksik, Anda merasa lingkungan Anda tidak membuat Anda maju, nggak salah kok, bukan berarti besok ngomong, misalnya, Bro Ardi, mulai besok kita nggak temenan lagi ya. Enggak. Tapi yuk, tantang diri Anda untuk cari lingkungan baru. Saya kasih gambaran sedikit, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat karyawan level A gitu ya, yang bagus-bagus, temanannya orang-orang bagus. Tapi teman-teman lihat deh, misalnya kalau karyawan yang levelnya C gitu ya. Kalau teman-teman lihat karyawan yang levelnya C, itu pasti kerjaannya sama. Pas jam istirahat, ngumpulnya sama mereka juga, ngopinya sama mereka juga di gelas aqua yang dibolongin, plus main gamenya, mobile apa itu, saya lupa ya, game kayak gitu juga bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng. Karena apa? Orang akan nyari nempel sama yang sejenis. Jadi kalau teman-teman ngerasa, ih, tapi kan gue mau maju, gue mestinya nggak ada di sini. Keluar dari situ, teman-teman. Itu yang saya mau ngomong, basic banget. Gitu loh. So, kalau masa depannya ingin bagus, lihat pergaulannya. Main catur di basement. Oke, nah, Bro Anton nih. Oke, nah teman-teman, terus apa lagi yang saya lakukan di kampus, teman-teman? Ini teman-teman, saya 3 kali juara Dota amatir, ya kan? Tadi ada yang di Indonesia juaranya ya, amatir. Saya main Crossfire. Saya di Untar selama kuliah, juara 1 Untar timnya. Wah, tapi giliran tanding di luar ya dibantai, teman-teman ya. Nah, ini yang saya lakuin, teman-teman, selama kampus. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya, Der, ada nggak ada nggak sih bakat-bakat dari kecil tuh udah kelihatan, udah demen belajar, terus suka baca buku saya suka, sorry. Ya ini kehidupan saya, teman-teman. Oke, ini kehidupan saya sebelum saya kenal Bro, teman ya. Nah, titik balik hidup saya yang kedua adalah saya bingung ketika lulus, saya mau jadi apa, teman-teman, ya kan? Jadi saya bingung nih guys, duh, udah lulusan nih. Saya jujur aja ketika lulus dari Untar, saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa. Dan saya yakin di sini banyak banget, apalagi di sini banyak banget anak muda juga, yang ketika lulus dari kuliah, coba deh renungin pertanyaan saya. Skill apa yang Anda rasa Anda dapat dan Anda bisa pakai di dunia kerja? Gua nggak ada. Gua ngerasa ya udah kuliah ya cuma buat gelar aja. Lulus kerja itu udah film yang beda lagi. Di situ teman-teman saya mulai takut. Iya Jimmy, betul nggak ada. Di situ saya mulai takut tuh, gue mau jadi apa ya? Mau ngapain ya? Nah, papa saya tuh selalu ngomong sama saya dari kecil. Dulu kalau udah gede, buka toko aja, usaha.
sejelek-jeleknya toko, sejelek-jeleknya toko itu punya lu, kalau kerja sama orang bla 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 bla. Intinya dia pernah ngomong begitulah sama saya. Udah saya diem, saya mikir sampai pergumulan saya itu nggak terlalu dalam karena saya kerjaannya kalau saya bergumul dikit saya pusing main game. Sampai akhirnya saya menemukan satu buku, teman-teman ya. Ini dua buku yang mengubah hidup saya. Satunya karangan Pak Heru. Jadi saya suka dulu pacaran, teman-teman ya. Saya punya mantan pacar, tinggalnya di Puri. So sebelum saya hobi banget nonton, teman-teman. Saya hobi banget nonton. So sebelum saya nonton, saya biasanya ke Gramedia baca buku sama dia gitu kan. Saya baca buku yang pertama karangan Pak Heru Susanto, Orang Manulife. Menjual asuransi itu mudah. Disitulah saya baru tahu ada profesi agen asuransi. Dan teman-teman tahu hari itu saya haus, saya butuh. Saya baca buku itu dan dibilang katanya ini tips and trick jualan asuransi. Sponsnya masih ringan banget ya. Jadinya gampang banget ya. Kayaknya gue mau nih jadi agen. Dah, nonton. Ya kan, nonton. Nah, yang kedua, saya datang lagi, terus saya baca buku karangan Brian Tracy. Nah, ini nih ya teman-teman, yang saya nggak pernah lupa. Si Brian Tracy itu saya nggak ingat isi bukunya apa, tapi dia cuma bilang satu hal yang saya pakai. Kalau Anda bukan orang yang memiliki capital besar dalam kurung kaya, gitu ya. Kalau Anda bukan orang yang memiliki capital besar dalam kurung kaya, dan Anda ingin kaya, kata dia, jalan satu-satunya adalah Anda harus masuk dunia penjualan. Ya, jalan satu-satunya Anda harus masuk dunia penjualan. Nah, dunia penjualan itu bidangnya cuma 3, guys. 1, asuransi, 2, properti, ketiga, seingat saya saham. Nah, saya nggak ngerti kenapa saham ditulisnya. Itu yang saya ingat. Nah, teman-teman, jadi minggu pertama, saya baca buku tentang asuransi, minggu kedua ada ngomongin asuransi lagi. Wah, ngeklik, teman-teman. Fuck. Gila nih. Gua mau jadi agent. Gue pengen jadi agen asuransi. Saya datang ke kampus, teman-teman ya. Saya datang ke kampus, singkat cerita saya tanya di kampus, oh gue pengen jadi agent dong. Oh tiba-tiba banyak yang nawarin saya, teman-teman ya. Mereka bilang leadernya. Tapi apa yang mereka lakukan tidak kongruen. Jadi saya nggak percaya. Even di level seperti itu aja, saya sangat nggak prospektif saat itu, teman-teman. Tapi saya nggak percaya. Akhirnya pertanyaannya, gimana caranya saya bisa tergabung di bisnis prudensial? Nah ini saya mau cerita teman-teman. Simpelnya, waktu di kampus, kerjaan saya itu adalah sewa komik. Jadi kalau saya datang pagi, saya sewa komik, misalnya 20-30 komik, saya baca komik, selesai komiknya habis, dosennya udah selesai 4:30. 4:30 sore, saya keluar, saya ke warnet. Itu yang saya kerjakan selama saya di kampus, 70% kira-kira kayak begitu. Nah, orang ini pernah nawarin saya produk Pru, tapi nggak nawarin saya langsung, cuma cerita. Dia lewat, saya memang rasa ingin tahunya besar. Dia lagi ketak-ketik. Saya nanya, kok, lu ngapain kok? Ini Der, gue lagi bikin proposal prudensial, dia ceritalah konsep Pak Ali. Nah, teman-teman tahu kan kalau konsep Pak Ali itu bagus banget gitu loh. Singkat cerita, after dia cerita konsepnya Pak Ali, saya bilang sama dia, produknya bagus ya kok? Iya bagus, itu semester 5. Nah, saya tiba-tiba ingat, kalau gue jualan barang kayak gitu, pasti bisa. Saya samperin dia, saya bilang sama dia, kok, gue mau dong jadi agent. Terus mukanya tiba-tiba happy, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa muka dia tiba-tiba happy gitu ya. Oke, nanti lu gue kenalin sama Susuk sama Sukmai gue ya. Nah, oke. Waktu terus berjalan, saya seorang sanguin, teman-teman ya. Seorang sanguin yang belum berkembang, terkenal untuk gampang bikin janji, itu sering bohong ya. Nah, itu saya dulu, gitu teman-teman ya. Nah, singkat cerita, di hari H-nya NBO tersebut, dia datang lagi. Hari H tersebut saya bangun. Saya udah ganti baju. Saat itu, saya tuh bangun paling cepat jam 11 siang. Paling cepat jam 11 siang, karena saya tidur itu jam 5, karena main Dota bareng-bareng, teman-teman ya. Hari itu saya bangun pagi, saya siap-siap, saya udah mandi, udah pakai kemeja. Buat saya tuh pakai kemeja suatu hal yang jarang saya lakukan. Udah pakai kemeja, terus gitu dari bawah ada suara kayak gini nih. Der, Dota, kurang 1. Semua yang main game pasti ngerti kata-kata itu. Aduh. Oh ya, by the way, saya mau kasih tahu juga teman-teman, biar teman-teman nggak bingung siapa yang teriakin saya. Saya tinggalnya di warnet, teman-teman. Jadi lantai 1 itu parkir motor, lantai 2 warnet, lantai 3 warnet, lantai 4 ada kamar kosong, saya tinggal di situ. Nah, buat saya itu adalah salah satu fase hidup saya yang paling indah sih. Saya nggak mikirin apapun gitu saat itu. Nah, dia teriak tuh di bawah, Der, Dota. Saya mikir ya, Dota seminar. Tapi saya pikir, saya harus memilih yang terbaik dong dalam hidup saya.
Saya pilih main Dota, teman-teman. So, saya memutuskan untuk nggak ikut NBO hari itu, dan saya mau bohong nih ceritanya. Jadi saya mesti ngomong, betul kan Ton? Berat loh pilihannya Ton. Iya, kurang satu nih, join. Nah, ini semua nih anak-anak warnet nih, ada Reza, ada siapa tadi itu. Iya, selalu begitu teriak-teriak. Woi, kurang satu dong, ikut. Kalau main berlima tuh enak banget teman-teman. Buat saya tuh saat itu bener-bener Dota tuh dunia saya. Pokoknya warnet itu dunia saya. Gitu loh teman-teman ya. Nah, udah gitu, saya mesti bohong dong sama orangnya dong. Nah, saya mesti bohong sama orangnya. Saya mikir nih, gue ngomongnya apa ya? Udahlah, gue ngomongnya gue sakit aja. Dia telepon, biasa dong suara dia lesusin. Ya kok, halo kok. Dia ngomong gini nih, Der, gue udah di bawah ya. Aduh, kan gue lupa rumah gue warnet ya. Oh iya kok, iya. Saya kaget karena dia di bawah kan. Saya ngomong gini, kok, sorry loh, helm saya hilang, saya lupa infoin Koko. Nanti kalau kita ketemu Amir Sudirman, tangkap polisi. Terus dia ngomong gini, nggak apa-apa, Der, udah gue bawain helmnya. Waduh, udah teman-teman. Saya dari mau main game, kagak jadi mau main Dota, nggak jadi main Dota, saya ganti baju semuanya, saya ikutlah dia turun, teman-teman. Itu namanya udah takdir, teman-teman ya. Udah dari sononya, karena itu hebat sih, dia bisa bener-bener bawa helm. Karena zaman dulu mah ngapain lu bawa helm 2 gitu, karena dia tahu siapa naik motor. Singkat cerita, saya datang ke NBO. Wah, di NBO saya melihat orang-orang seperti saya nggak pernah lihat Kopedi lompat-lompat ambil tepuk tangan sih. Saya ngelihat banyak lah, ada Ko Herman, ada Rudi Sutarja, semua lah. Saya cuma ngelihat gini, ini om-om najis pada ngapain sih? Fanatik banget tepuk-tepuk tangan. Sumpah, saya mikir kayak gitu teman-teman. Dan saya yakin di sini banyak yang pertama kali datang waktu dulu ke kantor offline, ngelihat bapak-bapak pakai jas, bapak-bapak pakai jas rapi, tepuk-tepuk tangan. Bener, jijik banget. Ini om-om najis pada ngapain sih? Pada lompat-lompat nggak jelas, yes. Maksudnya semua sama lah. Orang-orang kalau kita datang ke tempat yang kayak gitu kan kita ngeliat mereka kayak itu ya, kayak fanatik nggak jelas kan. Sama, gue juga beli guys, wajar. Om Kris, dulu belum botak kayaknya Om Kris. Nah, iya kayak ih, ini cuci otak nih, kan begitu kan masih pikirnya. Sama guys, kalau lu yang anak muda pikir kayak gitu, lu nggak usah malu-malu ngomongnya sekarang. Iya, saya juga. Ayo. Ya, yang kayak begitu deh, yuk biar nggak bosan. Siapa yang pertama kali datang ke kantor offline, diajak NBO, terus ngeliatin orang tepuk tangan, terus alergi, terus gengsi, nggak mau tepuk tangan, terus diem aja gitu, karena ini bukan gua banget. Yang begitu boleh nggak? Om-om lagi kebakar api. Wah, ada Rama. Siapa lagi? Wih, SSS, Joni juga tuh. Ya, tekan S aja deh. Ada Onggo. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini pertama kali datang, ada Riko nih. Nah, yang pertama kali datang terus ngerasa seperti itu, Intan juga, wajar guys, wajar. Karena apa? Nanti kalau kalian udah cinta sama Pro, kalian udah ngelebur ke dalam spiritnya One Vision, kalian pasti akan ngelakuin. Karena apa? Saya percaya pemain yang hebat, pelatih yang hebat itu pemain yang hebat. Jadi awalnya ngikutin. Nah, sama kan? Nah, lanjut cerita saya ngeliatin mereka udah antipati nih, udah kayak ya udahlah. Datanglah hari itu. Nah, datanglah hari itu pembicaranya speakernya saya masih ingat si Koden speaker, ya kan lucu hari itu. Dia selalu lucu kan teman-teman ya. Dia lucu, dia speaker, dia ceritain mengenai Prudential, saya ketawa-tawa dan saya nggak ngerti. Jadi teman-teman bayangin nih, ini saya ngomong sejujur-jujurnya. Dari semua NBO selesai 1,5 jam itu seseru-seru itu, saya cuma tahu satu yang saya tangkap. Ada kerjaan yang katanya 5 tahun income-nya bisa 100 juta sebulan. Dan ada kerjaan yang kalau dikerjain dengan sungguh-sungguh income-nya 5 tahun bisa 100 juta. Titik. Dah, itu doang yang saya tahu. Itu doang yang saya tahu. Saya nggak ngerti AUM, SUM, AM, AAD, AD zaman sekarang. Saya nggak ngerti sama sekali. Dan saya ngomong sama diri saya, sungguh saya ngomong sama diri saya. Saya itu nggak mungkin sampai 100 juta sebulan, itu saya nggak mungkin bisa. Jadi, 1 bulan 20 juta aja, saya udah bersyukur. Hitungannya dari mana? Hitungannya adalah karena uang jajan saya 1 juta 1 bulan. Jadi kalau misalnya saya bisa dapat 20 juta, berarti hidup saya 20 kali lebih enak dibanding sekarang. Buat gue cukup deh. Plus nggak usah bangun pagi lagi. So, teman-teman, saya mau ngomong di bagian ini, kalau teman-teman berpikir bahwa
Ketika lihat NBO 5 tahun 168 juta, kan ada inflasi, nilai premi juga naik. Dan teman-teman berpikir begini, iya sih, tapi dalam hati kecil kayaknya bukan buat gua. Kayaknya bukan buat gua, kayaknya buat orang lain gitu ya. Contoh ya, lu nggak sendiri, gue juga gitu. Dan itu normal. Dulu saya tuh mikir gitu loh, kok Geo nih, betul ceritanya itu ya. Dulu saya mikir gitu, kok orang-orang bisa ya visioner, ngelihat sesuatu, ngelihat NBO langsung, oh terbakar, gue tahu 5 tahun gue jadi apa. Saya waktu masuk jalanin, ya gue jalanin deh, pokoknya 5 tahun 20 gue happy banget. Udah begitu teman-teman. Singkat kita, setelah selesai NBO, saya disamperin sama orang yang undang saya, terus dia cerita, gue harus pergi dulu, gue kenalin nama Susuk sama Sukme gue, akhirnya dikenalin, akhirnya saya ketemu sama leader saya namanya Kopras sama Cikuni. Nah, beliaulah yang membimbing saya, beliau yang sabar sama saya. Kenapa saya berhutang budi sama beliau? Jadi teman-teman, saya ngomong berkat definisi berhutang budi ke dia, itu tuh bukannya kayak cuma lip service nih, teman-teman dengerin ya. Saya menilai diri saya saat itu. Kalau saya yang sekarang ketemu saya yang dulu, saya nggak mau rekrut. Jujur. Kenapa? Dekil. Berantakan. Nggak punya relasi, nggak ada saudara. Masih muda. Pertanyaannya kenapa mesti rekrut? Bikin capek. Tapi leader saya waktu itu Kopras sama Cifuni mau rekrut. Habis rekrut, rajin traktirin saya makan. Ketemu, saya curhat, ditraktirin makan. Saya baru sadar gitu, saya bisa solve masalah saya sendiri, asal perut saya kenyang. Jadi dia kalau ketemu sama saya, ajakin makan. Habis saya ajakin makan, saya udah kenyang, udah lupa saya mau ngomong apa kadang-kadang. Iya Ci, lagi bete, udah diteleponin, ayo udah maju terus. Bahkan kalau saya saking negatifnya, lagi down energinya, lagi ngeluh terus gitu sama mereka. Apa sih fungsi? Dia udah nggak bisa ngasih solusi. Iya. Emang mau kerja. Dia tahu salah satu khotbah saya nggak mau kerja, saya takut bangun pagi. Dulu saya nggak bisa bangun pagi. Emang mau kerja, emang mau dimarahin sama si bos, emang mau hidupnya diatur. Iya, sih saya kesel banget. Iya, dah kerjanya cuma gitu. Setelah udah selesai belajar skill, udah kerjanya support dari belakang teman-teman, support mental, gitu. Kok mau sih Kopra sabar nge-lead Eder? Nah, saya juga baru tahu bahwa sekarang sampai detik ini juga Kopras jadi role model dalam hidup saya gitu loh. Nah, poin yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman cerita ini adalah begini, yang pengen saya infoin adalah kalau Anda punya agent, Anda rekrut dia dan dia itu mengalami perubahan bukan cuma finansial teman-teman ya, perubahan di dalam hidup. Anda itu taruh budi ke dalam diri orang yang orang itu seumur hidup tidak bisa bales gitu. Kayak Kopras, saya nggak bakal bisa balas apa yang dilakuin ke saya gitu. Kayak Ko Thomas, saya nggak bisa balas gitu. Mau balas apa? Nggak bisa, karena yang disentuh tuh titik mendasar, perubahan. So, saya mau ngomong sama teman-teman yang hari ini create bisnis kita duplikasi gitu. Yang Anda lakukan tuh bukan cuma sekedar rekrut duplikasi, tapi ketika hidup orang itu berubah, itu tuh menjadikan suatu kebanggaan gitu loh teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, saya balik lagi ke bahan nih. Soalnya kalau liatin bahan doang kan bosen. Lihat muka saya sedikit gitu, jadi agak tektok-tektok. Oke. Oke. Kok dia selalu pas di ini? Oke. Kenapa ya dia tidak berubah di sini kalau saya ganti? Selalu ngulang. Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman, berarti kan lu sudah selesai. Nah, sekarang story-nya gimana nih after Prudential, teman-teman ya. Nah, gimana setelah Prudential, apakah gampang? Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, ini adalah muka saya, ini istri saya, waktu saya awal jalanin bisnis Pro, teman-teman ya. Kayak tukang es doger ya. Nah, ini adalah saya, teman-teman. Nah, So, saya kasih tahu nih, waktu saya menjalani bisnis Prudential, saya tidak punya market. Maksudnya, papa mama saya itu nikah beda suku, beda agama. Jadi keluarga kita nggak akur. Itu alasannya gue kasih tahu. Yang kedua, emak gue dari SMP 3 udah kagak ada di Indonesia. No prospek siapa? Jadi waktu saya jalanin bisnis Prudential, gue buta.
Saya ngomongnya benar-benar frontal, kasar, biar masuk ya. Bukannya saya gimana, biar teman-teman dapat poinnya. Buta. Jadi waktu jalanin modalnya cuma satu. Bukannya visi, orang visinya 5 tahun 20 juta. Modal gue apa? Iman, udah jalanin aja. Gitu loh. Modalnya cuma itu, guys. Saya datang, saya jalanin. Dengan modal iman, luar biasa loh teman-teman. 3 bulan saya di Prudential, produksi saya 0. Mati gak lu? Tim 0, saya produksi 0, nggak ada siapa-siapa, nggak ada closing kan? Saya coba-coba prospek. Nah, teman-teman mesti tahu. Nah, ini adalah hal-hal yang banyak diberesin sama Ko Thomas. Satu ya. Kenapa bisa 0? Satu. Saya aja nggak suka sama diri saya. Saya itu memandang diri saya itu dulu, saya mesti ngomongnya bener nih bahasanya. Dulu, saya memandang diri saya itu beda sama orang lain. Saya memandang diri saya itu, saya nggak oke, saya tampan, saya jadi malu, saya nggak ganteng gitu ya, saya nggak ganteng, terus saya nggak suka rambut saya nggak suka hidung saya. Pertanyaannya kenapa? Jadi gini, saya masuk sekolah SD, SMP, SMA, itu sekolah yang 99%-nya Chinese. Saya bukan Chinese. So, saya ngelihat teman saya, itu beda standarnya. So, buat saya, keren itu tuh yang kulitnya putih, tuh kayak orang-orang BTS, ya, yang hidungnya mancung. So, saya ngerasa saya beda. Itu udah gambar dirinya udah salah. Satu. Itu baru satu, guys. Nih, saya jujur nih, gara-gara tadi teman-teman kasih saya video tuh bikin saya happy tuh. Satu. Ya. Jadi, gue hidup, gue nggak sayang sama diri gue. Satu. Gimana mau bisnisnya mau maju? Yang kedua, ini saya buka deh ayat-ayatnya. Yang kedua, ya saya nggak ada orang tua gitu loh. Jadi kalau ditanya mamanya mana, papanya mana, nggak ada. Saya malu juga kadang-kadang. Saya malu. Oke, itu satu. Dua. Yang ketiga, yang membuat saya waktu awal menjalani bisnis Prudential itu 3 bulan saya nggak bisa closing, saya mesti jujur. Coba teman-teman ajukan pertanyaan ini ke diri teman-teman. Kalau Anda beli asuransi sama diri Anda sendiri, Anda mau beli nggak? Saya jawabnya enggak. Saya nanya lagi, itu kan katanya coaching. Saya nggak ngerti coaching waktu itu, saya nanya diri sendiri, kenapa ya? Saya dengar dari seminar. Satu, agent yang saya percaya bagus adalah agent yang bisa ngerti produk dan bisa jawab semua permasalahan. Agent yang bagus adalah agent yang rapi. Agent yang bagus adalah agent yang bisa mendengarkan dengan baik. Dan saya cuma punya cuma 1-2 kriteria, sisanya saya nggak punya. So, yang membuat saya 3 bulan nggak jual itu adalah saya lawan diri saya sendiri, teman-teman. Bahwa gue aja nggak mau beli sama diri gue. So, pelajaran yang kita bisa ambil nih hari ini, kalau pertanyaan itu ditanyain ke diri Anda mau nggak beli sama diri Anda sendiri? Kalau dalam hati kecilnya lu jawab, enggak sih, karena teman-teman jawab gini, karena gue ngerasa gue belum full time sih. Karena kan kalau orang mau agent yang full time. Bukan berarti tiba-tiba kalau Anda belum bisa yakin, Anda tiba-tiba full time gitu loh. Tapi kalau keuangannya belum oke, tapi Anda berpikir, ada nggak agent part time yang menuju full time, yang selama dia part time itu dijadi? Gimana dia cara ngaturnya? Persepsinya harus diubah. Di situ tuh baru ngertinya sekarang gitu loh teman-teman. Dulu nggak ngerti. So, pertanyaan yang tadi Anda jawab, kalau jawabannya masih gua nggak yakin, gua mau beli sama diri gua sendiri, langsung yang dilakukan adalah kontak leadernya. Leader, kata si Eder, gue suruh nanya begini, dan gue ngalamin, bantu gue dong untuk solve. Leader kalian pasti bisa bantu buat solve, karena itu penting. Gimana caranya mau lari? Kalau lu lari, lu rantai kaki lu sama bola besar warna hitam, baja putih, yaitu diri sendiri. Itu poin penting, teman-teman. Ini nggak diberesin, saya kan nggak bawa kelas sales ya. Kalau ini nggak diberesin, nggak bakal bisa terbang. Gitu. Oke? So, saya mau ceritain 3 bulan. 3 bulan produksi saya 0, teman-teman ya. Ini saya dulu waktu jadi agent pertama kali. Ya teman-teman ya, ini kondisinya. Ini adalah motor yang saya gunakan untuk prospek, teman-teman ya. Motor ini diberikan sama ibu saya di usia 17 tahun. Ini motornya keren, tapi ini juga motor setengah mati, teman-teman. Bensinnya borosnya setengah mati. Jadi waktu prospek itu saya berasa miskin, teman-teman. Karena bener-bener ini motor borosnya banget-banget. Teman-teman bayangin kalau prospek pakai ini, jadi gembel sih teman-teman sih. Saya ingat banget tuh teman-teman ya. Nah, ini yang saya lakuin teman-teman ya. So, ini adalah closing awal-awal saya, teman-teman ya. Ini closing awal-awal saya sempat abadiin, kalau lihat fotonya belum tajam karena ini pakai handphone apa gitu ya. Saya prospek.
Terus pertanyaannya gimana, Dar? Setelah 3 bulan itu saya akhirnya berhasil closing 1. Jadi ini poin yang saya mau ceritain. Setelah 3 bulan si Eder nggak closing, gue closing lah. Akhirnya 1. Di tengah saya ngomong gini, kalau hari ini gue nggak closing juga, mungkin jalan gue bukan di Prudential. Gue udah lelah, gue udah capek. Akhirnya saya telepon 1 orang, temennya teman mama saya, kenal pun tidak. Saya market survei dia, singkat cerita dia closing. Dan teman-teman tahu, dari closing 1 itu aja, saya yang udah ada di dasar neraka, teman-teman, itu naik terbang. Jadi yang selama ini semua ilmu training yang dikasih, motivasi yang dikasih, tiba-tiba up semua. Saya ngerasa gue bisa kayak orang lain. Akhirnya gue closing juga. Akhirnya nama gue muncul di papan. Cuma butuh 1 closingan. Yang sekarang saya belajar mungkin itu kalau Aki, itu starter pertama saya. So, saya mau ngomong buat leader-leader yang hari ini agentnya belum pecah telur, atau kalian sendiri yang rasanya belum kayak lagi sepi, lagi apa. Mungkin teman-teman cuma butuh 1 closingan aja untuk supaya teman-teman up lagi, seger lagi, lemes 1 aja, itu yang betul teman-teman. Itu yang saya lakuin. So mulai dari situ tiba-tiba boom, otaknya meledak, ya kan? Gue bisa kayak orang lain. Itu message penting dari closingan 500 dan 600 ribu itu. Gue bisa kayak orang lain. Gue juga bisa ngerasain nama gue masuk panggung. Nah disitulah saya udah mulai berpikir dengan otak saya yang saat itu masih terbatas gitu ya. Tiba-tiba saya ketemu aja ide-ide prospek. Sebelum nanti di Q&A ditanyain prospek siapa, saya jawab dulu sama teman-teman. Saya prospek siapa saat saya masih agent, teman-teman. Saya prospek temennya dari sahabat saya. Terus begitu saya prospek siapa, saya buka market baru. Jadi jawabannya gini, saya nggak punya market. Jawabannya ya cuma 1, marketnya dibuka. Kenapa saya harus buka market? Impian lu atau tujuan yang ingin lu capai di Prudential sama capeknya buka market sebanding nggak. Kalau lebih lu rasa lebih capek buka market, impian gue lebih kecil, nggak akan jalan. Tapi kalau gue udah bertahun-tahun hidup gini-gini doang, ada kesempatan membuat gue hidupnya nggak gini-gini doang, tapi lompat luar biasa. Tapi capek, mau pilih yang mana? Gue mau yang lompat luar biasa, jadi kejar, karena selalu harus ada alasan yang kuat untuk teman-teman lakuin itu. So, jangan pernah ngomong sama saya bahwa Anda nggak punya market, karena saya juga nggak punya. Solusinya cuma 1, lu jangan nanya leader lu, gue yang jawab. Buka. Gimana cara bukanya? Gimana cara bukanya? Simple, berteman, bergaul. Tapi saya pendiam, tapi saya introvert, saya nggak bisa keluar. Nah, saya juga mau ngomong, tapi saya sanguin. Saya demen bergaul, tapi saya orangnya nggak disiplin, saya berantakan, saya nggak demen belajar, saya gampang hilang fokus. Jadi orang yang gampang bergaul punya kelemahannya sendiri, tapi orang yang nggak gampang bergaul, yang ngomongnya introvert atau melankolis itu juga punya kelebihannya sendiri. Apa? Detail, tepat janji, ya kan? Pendengar yang baik. Ya kita sama-sama ketemu di tengah dong. Saya menuju ke Anda menuju ke saya. So itulah yang dijawab. Nanti kalau mau dikulik-kuliklah di bagian akhir. Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, teman-teman singkat cerita, waktu terus berjalan, kalau teman-teman tanya, di saat itu mindset-nya masih banyak kacau balau ya, tapi saya gini, mindset-nya masih kacau balau, tapi yang penting saya do activity-nya. Kalau Anda ngelakuin aktivitasnya dengan mindset yang benar, hasilnya ledakan. Tapi kalau Anda lakuin aktivitasnya, tapi mindset-nya masih berusaha untuk benar, masih muda, masih belajar, ya ada aja hasil yang didapat. Oke, maksudnya gimana, Dar? Maksudnya begini, misalnya ini barbel. Saya setiap hari begini di tangan kanan. 1, 2, 3, tapi nggak sekecil ini barbelnya ya, 20 kilo. Saya setiap hari 20 kilo, atau 30 lah, begini, sehari 200 kali. Nah, pagi 100, malam 100. Pasti tangan saya mau nggak mau yang ini gede. Setuju nggak, teman-teman? Yang sebelah sini kecil. Kenapa? Karena saya tidak ngelakuin. Nah, yang saya mau ngomong begini, banyak orang belajar, banyak orang nanya, gimana sih sales idea yang hebat, gimana sih cara menjadi jualan asuransi yang oke, gimana sih cara rekrut yang oke. Nah, semua para gamer pasti tahu hal yang saya mau ngomong ini. Semua orang bisa motong bawang tuh bisa. Semua orang tuh bisa main Counter-Strike bisa. Tapi kenapa yang jago dikit? Jawabannya cuma 1. Ada yang kita harus tahu, teman-teman, otak kita tuh ada yang namanya
ada yang namanya muscle memory, terus begitu kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk, Anda nggak akan bisa yang namanya ngalahin pengalaman. Jadi yang namanya jualan sama rekrut, Anda udah tahu jurusnya, itu harus diulang, sampai itu udah jadi kayak diri Anda. Itu yang tidak bisa di-cheat. Itu menurut saya. Anda nggak bisa nge-cheat untuk hal itu. Anda harus praktek. Makanya kalau misalnya nanya, kok gue jualan belum jago ya, baru ditolak 5 kali, atau 10 kali, atau 20 kali, ngerasa kayak bukan buat gua. Belum ke-install aja. Tapi kalau udah ke-install, itu udah ngomongnya udah kongruen. Kongruen itu arti selaras antara otak, mulut, hidung, gaya, ngomong, udah enak. Waktu awal-awal, saya masih berpikir, menjual asuransi itu bullshit ya. Demi orang lain, demi gua, demi duit gua. Setelah saya ngerasain, dapat feel-nya, ngalamin klaim, ada yang meninggal, baru dapat. Gila ya, asuransi nolong orang. Saya kasih satu cerita buat teman-teman. Saya kasih satu cerita buat teman-teman ya. Teman-teman, ini kisah nyata. Sekali lagi, ini kisah nyata. Ada satu keluarga, papanya nih anaknya, kena sakit kritis. Singkat cerita, karena itu, maka keluarganya jadi jatuh miskin. Semua aset-asetnya itu terpaksa disita sama bank, dan anak tersebut hampir putus sekolah. Jelas? Ada keluarga satu lagi, ibunya kena sakit kritis. Sakit kritisnya sama persis sama keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua itu tidak goyang terlalu gimana. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, goyangnya tuh 1,5, maksimum 2. Anaknya tetap bisa hidup bahagia, makan enak, nggak ada aset yang disita, ekonomi semua lancar. Pertanyaan saya, boleh interaktif? Keluarga 1 atau keluarga 2 yang punya asuransi? Keluarga 2. Diketik. Biar nggak bosen tangannya. Anton aktif banget loh. Keren. Bro Konardi, Bro Jongki. Mantap. 2. Nanda, Merlis Makwelen. 2. Rama Yuri, Diamelia. 2. Nice. Stefanus Parjono. 2. Oke. Teman-teman, satu fakta yang saya mau ngasih tahu. Keluarga 1 itu anaknya namanya Eder. Keluarga 2, anaknya namanya Eder. Papa saya kena gagal ginjal, mama saya juga kena gagal ginjal. Bedanya, papa saya nggak punya asuransi, mama saya punya CCB dan PPH Plus Gold B. Lu lihat gue masih senyum kan sekarang. Mau tahu nggak teman-teman? Ini sih agak lompat ya. 1 kali cuci darah di rumah sakit Puri Indah, saya harus keluarin 1,5 sampai 2 juta. Mama saya cuci darah 1 minggu saat ini 3 kali. Anggap saya seorang AD dengan penghasilan 100 juta sebulan konstan. Kalau saya tidak pernah jadi agent, maka saya bersyukur banget waktu jadi agent. Saya bersyukur banget. Ini emang ditakdirin buat saya. Setelah sekarang ya, baru ngomong nih ya. Tapi saya mau ngomong. 1 minggu 6 juta. Dikali 4, 24 juta. Sebulan. Usia mama saya 56 atau 57. Iya, muda. Kalau mama saya harapan hidupnya sampai usia 75, berarti saya harus bayar 24 juta seumur hidup saya tiap bulan. Banyak nggak orang-orang yang kayak Eder? Banyak. Teman-teman, itu 24 juta, itu Prudential kan yang bayar. Mama saya 3 bulan sekali masuk rumah sakit. Badannya panas lah, inilah, itulah. 1 kali masuk rumah sakit, 40 juta. Paling murah. Kemarin, sebelum Natal Tahun Baru, mama saya masuk rumah sakit. Mama saya masuk rumah sakit, ya. Nah. Ini mama saya nih. Ya. Mama saya masuk rumah sakit, ini tagihannya. Usus buntu panas doang, belum cuci darah. 200 juta, siapa yang mau bayar? Saya cuma mau ngomong sama teman-teman sih begini. Saya cuma mau ngomong sama teman-teman adalah gini. Anda mau besar di sini, lu harus tahu
bagaimana lu bisa melihat kerjaan ini, melihat bisnis ini. Saya ngomong dari sisi saya jualan asuransi ya. Setelah saya udah ngurusin klaim asuransi jiwa, meninggal, ya, saya ngurusin klaim asuransi jiwa, saya ngurusin klaim meninggal. Saya baru tahu bahwa ternyata sebagai agen asuransi, please, buat yang belum dengerin ini baik-baik, ternyata gue tuh agen perubahan. Banyak banget orang yang terbantu. Dan tahu teman-teman target market saya sekarang apa? Selain PCB PSS, saya cuma kasih teman-teman sales idea. Kalau lu ngerasa semua orang udah punya asuransi kesehatan, it's okay. Tapi tidak semua orang tuanya punya asuransi kesehatan. Dengan 30-40 ribu sehari, 30-40 ribu sehari, bronze A, apalagi kalau lu pakai in prime saver usia 58-60, lu bisa bantu mereka dengan limit 10M. Coba yang terjadi sama gua kasih ke lu. Mampus gak? Jadi bayanginnya gitu aja. Apa yang cost yang tadi saya alamin, yang Prudential udah cover, saya kasih ke Anda. 1 bulan udah fix 24 juta. Setengah mati nggak? 24 juta itu lu bisa beli apa? Ruko. Bisa? Bisa. Tambah ruko terus. Mercy bisa nggak? Bisa. Tapi cuma dengan 1.050.000, Anda bisa bantu orang. So, bukan sekedar motivasi aja, prakteknya adalah habis dari kelas ini, listing. Siapa sih teman-teman atau orang tua saya, teman-teman dari relasi saya, yang punya orang tua yang saya bisa bantu. Asumsikan mereka udah punya. Tapi teman-teman harus kasih tahu, orang tuanya belum ada. Sales idea-nya gimana? Saya kasih bonus. Bro, Prudential ada launching produk asuransi kesehatan untuk orang tua, murah banget preminya, dan coverage sesuai tagihan. Ini kan penawaran terbatas. Nyokap sama bokap udah punya belum? Mumpung masih ada penawaran, boleh nggak gue infoin? Lu jangan masuk, itu gaya saya. Lu jangan masuk, Bro Tommy. Tapi lu denger dulu aja. Kalau cocok ambil, nggak usah. Tapi lu harus tahu, mumpung lagi ada CEO update, dan bla, dan bla, dan bla. So, yang pengen bagi, teman-teman, adalah ya hal itu. Poin kedua, ini masih hot ya. Saya infoin ke teman-teman sebentar. Saya kasih unjuk. Saya harus kirim dulu. Kasih saya waktu 1 menit. Ada apa nih? 1 menit saya kasih waktu saya. Bentar ya. Saya udah rapiin belum? Oke. Saya kirim dulu ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Ini kejadiannya. Oke, bentar ya. Thank you, Ko Henry. Saya buka dulu. Mestinya sudah ada di sini. Kasih saya waktu 1 menit. Oke, nah saya baru screen share. Screen. Tolong kasih tahu saya waktunya tinggal berapa lama lagi. Tenang, materi saya pas kok, nggak mungkin kelebihan. Saya juga nggak suka lompat-lompat. Tolong kasih tahu saya panitia ya. Siap, Eder. Siap. Berapa lama, Za? Saya mau on time. Jam lagi kok. Mantap. Oke, tenang aja, keburu. Dan nggak diburu-buruin. Ceritanya kemarin, nasabah saya WA begini. Der, papa udah nggak ada ya. Kemarin. Bisa minta tolong nggak cek di rumah sakit. Kalau nggak salah totalnya saya pikir 100 juta. Jadi papanya ceritanya kena COVID. Mama dari istrinya ini, teman-teman bayangin ya nih, tragedi kehidupan. Papanya udah nggak punya, papanya istrinya udah meninggal. Istrinya juga nasabah saya. Istrinya meninggal kena bom di Surabaya. Ingat kan yang bom? Meninggal. Terus ini papanya terus operasi saraf tulang belakang, habis berapa ratus juta, udah akhirnya lumpuh. Terus kena COVID, udah gitu udah waktu berjalan kena COVID. Saya pikir COVID berapa dong, cepet, udah biasa nopek. Dia tulis tuh 1.070.000.000. Nah teman-teman, bayangin 1M-nya itu suruh teman-teman yang bayar. Gimana rasanya? Lihat di Waluyo. Nah jadi kalau misalnya orang leaders ngomong, Bro Reza adalah agen perubahan. Bro Reza bisa membantu finansial seseorang ketika mereka nggak diduga-duga. Itu bukan bullshit, bro.
Itu betul. Tapi kalau Anda mau ambil itu sebagai, itu mau omong-omongan leader, gue nggak dapat feel-nya. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa dapetin feel-nya, lu kenceng jualannya. Karena ingat, asuransi itu kita transfer billing. Itu yang saya mau ngomong, teman-teman. Oke? Ini yang membuat saya merinding kemarin. Saya kaget. Abang nanya, itu 100 juta apa 1 M? Pertanyaan bodoh saya. 1 miliar 70 juta, dia tulis. Dia hang, saya juga nge-hang. Gila. Gue pikir ini nggak akan pernah terjadi dalam case gue, atau 70 juta itu kejadian, lu sinting. Oke? Ini black card, teman-teman ya. So, oke lah. Oke, saya lanjut lagi, teman-teman ya. Oke, balik lagi ke bahan. Oke. Nah, teman-teman, toh ini perjalanan saya, teman-teman ya. Nah, ini saya pertama kali, saya nggak pernah keluar negeri, teman-teman. Saya nggak pernah keluar negeri. Ini pertama kali saya keluar negeri. Cium bau WC-nya China yang bau itu. Dan saya juga demen banget sama Kopendi. Kenapa? Kopendi saya demen karena dia tuh kayaknya saya curiga Kopendi itu pengikut Illuminati. Karena mukanya nggak pernah tua. Saya rasa dia Illuminati dan minum darah bayi. So, teman-teman kalau ngerasa ada bayi-bayi hilang gitu ya, itu saya rasa itu yang dilakuin. Dia ada pesugihan, teman-teman ya. Lu lihat muka dia, ini saya tahun 2009 sama dia yang sekarang. Ada beda nggak? Nggak ada. Lu mesti curiga dia pengikut aliran sesat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, hati-hati aja nggak usah ngomong-ngomong sama orangnya. Tapi ini faktanya, teman-teman. Ini fakta. Sama persis kan? Emang nggak bener nih orang hidupnya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, ini pengalaman pertama kali saya keluar negeri dari Prudential. So, saya nggak punya apa-apa. Saya jalanin, saya dapat Star Club. Dan ini pengalaman saya pertama kali keluar negeri. So, Prudential kasih saya banyak yang pertama dalam hidup saya. Ini pertama kali bangun tim. Pertama kali. Ya, bangun tim. Capek nggak? Jadi, teman-teman di sini yang baru mulai, ini saya kasih unjuk juga. Ini aja pertama kali ini. Masih culun-culun semua, ya, meeting, ada yang datang, saya ngomong sesuatu yang berbau sukses, ayo kita harus semangat, bangun mimpi, ala lu, karena teman semua, kapasitasnya belum nyampe, mereka belum trust, ngerasain di mana semua anak-anak saya lebih senang telepon leader saya dibanding saya sakit hati, enggak sih, saya happy-happy aja sih, orang gue sangguin, gue bodo amat, cuma saya berpikir, gue belum cukup dipercaya, bangun, nggak ngerti. Jadi hal-hal kayak gini nggak bisa diajarin dalam 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali offline, terus lu harus jadi. Nggak bisa. Harus nanti dapat maknanya sendiri. Ilmunya bisa. Tapi, cara handle orang begini. Dapatnya mana? Teman-teman cuma 1 pengalaman. Saya jadi agent 5 tahun. Tapi ngejalanin jadi agentnya boro-boro. Mungkin cuma 3 bulan. Ya on lah. Nggak ada hasil. Saya jadi agent 1 tahun, tapi prestasinya bisa ngalahin orang 5 tahun. Ya karena 1 tahun itu dia full. Mau tahu contohnya apa? Jessica. Lu lihat apa nggak kurang macan itu orang? Makan apa juga saya nggak yakin loh dia makan nasi. Sejujurnya saya nggak yakin dia makan nasi. Itu saya liatin IG-nya dia tuh, pagi bangun, malam bangun, prospek rekrut. Itu orang yang jalanin Pro. Nah, kalau lu bertahun-tahun nggak ada hasil, gitu-gitu aja hidup lu. Berapa tahun lu bangun, lu jalanin Pro. Gue yakin sedikit, karena kalau pengalamannya banyak, mestinya sih jalannya mirip-mirip. Kebanyakan buka handphone, happy-happy, main TikTok, kebanyakan gosip. Ya kan? Jalanin Pro-nya, mau sakitnya, ngerasainnya, gagalnya dikit. Jadi nggak ada rahasia sukses, teman-teman. Nyoba, gagal, belajar. Nyoba, gagal, belajar. Tanya leader, mindset gue pengen salah sih. Ini gimana sih? Ya sama, ini juga, teman-teman. Saat-saat masih on-nya, gitu. Ya, jadi kalau saya ngomong agak kasar, sorry ya, emang begitu kenyataan bahwa memang realnya memang harus banyak coba. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Nah, teman-teman akhirnya berjalan waktunya, ini saya waktu di SUM ya, gemuk ya, sekarang juga gemuk, tapi itu dulu lebih gemuk gitu ya. Gemuk teman-teman ya, SUM di 2012 dan akhirnya saya jadi agency manager di 2013. So, ini transformasinya teman-teman. Jadi yang saya mau ngomong dari transformasinya gini, simple deh. Dulu kan teman-teman tahu cara saya berpikir, mindset-nya seperti apa, bahwa pernah kepikiran nggak sih, lu yang dulu sama apa yang ingin lu ubah, itu nggak ada hubungannya. Kalau mau berani jatuh, orang yang nggak punya mimpi. Dulu ya, saya selalu ingat tuh, soalnya Ko Thomas tuh pernah ngomong sama saya begini,
kamu tuh sering ngomong kamu nggak bisa hitungan, itu nggak boleh. Jadi saya selalu ingat, dulu, sekarang nggak begitu. Dulu saya nggak ada mimpi, dulu saya nggak ada ambisi, dulu saya hidupnya nggak teratur. Tapi kalau mau diproses, mau coba membangun, bisa kok. Dulu saya miskin, maksudnya miskin bukan karena saya miskin di dalam, memang nggak ada duitnya gitu loh, harus berjuang dari nol, tinggal di kosan gitu loh, bisa. Nah, kalau misalnya saya bisa, masa teman nggak bisa? Kecuali Jessica ya, dia kan nggak makan nasi. Saya percayalah, saya masih makan nasi. Bahkan abis dari sini saya kasih tahu menu makan siang saya, cheeseburger. Saya lagi ngidam McD, teman-teman, lapar saya. Seperti itu. Oke, nah saya lanjut ya. Teman-teman pernah ngerasa nggak minder jadi agent? Oke, pernah. Saya juga. Menurut saya dulu agent adalah perusahaan kerjaan yang nggak gengsi, teman-teman. Kerjaan yang nggak gengsi sama sekali. Kenapa saya bilang nggak gengsi? Karena entah kenapa kalau orang bilang saya kerja sebagai akuntan dibandingkan saya sebagai agent, orang tuh tatapannya beda. Kerja di mana? Prudential. Oh, Prudential. Bahkan yang kerennya adalah kita bisa menarik percakapan yang tidak kita tanya. Reza nanya sama Eder, kerja di mana? Oh, gue di Prudential, Za. Oh, iya, gue dari polis. Gue nggak nanya. Hebat nggak? Itu keren gitu kerjaan kita. Sering banget ya kayak gitu ya. Di situ sebenarnya juga bergumul, teman-teman. Saya malu jadi agent. Saya malu karena saya sebenarnya nggak ngerti kenapa saya bisa malu ya. Mungkin karena respon-respon orang, pandangan-pandangan orang. Jadi saya berpikir agent itu dulu pekerjaan kelas 2. Saya harus jujur. Jadi waktu saya agent, saya UM, saya mengalami hal yang sama. Tapi bedanya saya sama kebanyakan orang, saya berjuang, saya belajar, saya tahu bahwa ini ketika saya nggak sayang, ketika saya nggak bangga sama profesi saya, even saat itu saya nggak ngerti kenapa saya harus bangga. Ini akan mengganggu saya dalam saya rekrut, mengganggu saya dalam saya prospek. Saya harus cari gimana caranya saya bisa memandang bisnis ini, saya bisa memandang profesi ini tuh sebagai sesuatu yang keren. Jadi kalau teman-teman nanya sama saya, waktu lu jadi agent, udah Star Club, lu bangga nggak? Enggak, gue masih malu. Waktu UM lu bangga nggak? Gue masih berjuang. Tapi ketika saya mendapatkan feel-nya kenapa saya harus bangga sebagai seorang agent, saya agent perubahan, kerjaan ini, bisa itu, dan saya percaya itu bukannya kata-kata orang, itu teman-teman larinya kenceng. Larinya kenceng, teman-teman. Dulu ketika saya reuni habis lulus kerja di mana? Wah, PwC ini itu. Lu di mana? Prudential. Nggak ada yang nanya saya. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka selalu bilang, gila, kerjaan lu tuh kerjaan yang paling enak. Jadi setelah tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka bilang, kerjaan lu adalah kerjaan yang paling enak. Yang saya mau ngomong adalah simpelnya begini. Saya baru sadar, guys, di luar kita dapat feel-nya why jadi seorang agen asuransi itu profesi yang sangat keren kalau ngerti. Mau lu kerja apapun, kalau lu nggak sukses, sampah aja. Lu dagang bakso nih, Reza aja deh, pokoknya Reza terus yang dagang. Reza gitu kan. Za, ya, kerja apa? Reza pakai celana pendek, kaos putih nih, ya kan. Gue dagang bakso nih, ya misalnya gitu. Oh, pasti gitu kan. Oh, terus udah gitu udah ngobrol-ngobrol, gimana Za? Susah nggak dagang bakso sekarang orang WFH? Ya, ruko gua sih cabang yang ini begini, cabang yang ini gini, cabang gini. Oh, loh, lu dagang bakso maksudnya punya ruko? Oh iya, gue franchise, ada 10 ruko. Si Reza mukanya dari muka bola tenis, jadi ganteng. Kenapa? Ya karena itu tadi. Gitu loh. Misalnya lu bayangin nih Kopendi nih, ya kan, lihatnya pakai kaos kutang warna putih, ya kan. Jualan apa kok? Kok bisnis apa? Saya dagang. Dagang apa? Di petak 9, dagang nasi campur. Lu bayangin dong Kopendi lagi motong daging babi. Gitu dong ceritanya. Terus begitu kita pikir, aduh di pinggir jalan nih. Terus iya udah franchise nih. Di Medan ada, di ini ada, namanya nasi campur Pendi Ahoy contoh. Oh, engkau yang punya, jadi ganteng. Sebelumnya kayak, wah, serem nih deket-deket dia. Maksudnya gini, teman-teman. Intinya saya mau kasih tahu teman-teman gini, lu mau kerja apapun, kalau sukses, mau buat yang pecinta orang pengen lihat ya, kalau sukses, orang juga happy lihatnya. Orang juga respect.
mau jadi agent kayak sekarang, siapa yang ngeremehin tanda kutip saya? Saya bukan ada bersombong, tapi ketemu Eder, wih ini mah agent gokil nih, boh. Dulu kan ada yang kayak begitu. Jadi poinnya nggak ada hubungan. Jadi gini, minder jadi apapun yang nggak sukses ya lu pasti minder. Itu ganti kata-katanya bukan agent. Tapi kalau jadi agent jadi ya jadi. Gitu loh. Jadi teman-teman bukan masalah kerjaannya, tapi kalau ada jadi di bidang itu, Anda pasti pede kok. Yuk yang hari ini belum ngerasain duitnya, yang belum ngerasain enaknya kejar dong. Dapetin dong. Kan tahu ujungnya. Gitu. Oke, saya mau sharing sedikit ya teman-teman ya. Habis ini Q&A ya. Ini adalah mobil saya yang pertama dari Prudential. Mobil second. Kenapa? Saya trauma naik motor dari Mangga Besar, rumah saya dulu di Mangga Besar, sampai ke Cinere untuk ngurus klaim. Pantat saya rasanya flat. Akhirnya saya memutuskan event second saya beli ini mobil. Teman-teman tahu saya beli mobil ini, saya nggak bisa nyetir. Jadi saya waktu beli, saya bayar, second, kredit, saya suruh teman saya yang sekarang jadi adik saya bawa mobilnya. Terus dia bilang gini, ini bahasa teman ya, anjing nih si Eder ya, dari dulu nyusahin gua, skripsi gue yang buat, sekarang dia beli mobil, gue yang suruh bawa pulang ke rumahnya dia, gue aja belum punya mobil, gitu. Itu makanya dia kerekrut. Ngakak loh saya. Iya, dia ngomongnya gitu. Itu selalu jadi cerita gitu ya. Nah ini mobilnya. Ini mobil kedua saya ganti Jazz, upgrade. Oke. Ini mobil ketiga, saya ganti Outlander, teman-teman. Ini mobil keempat saya. Mobil kelima saya udah kasih tahu teman-teman ya, saya jatuh cinta banget sama Mercy baru 2022. Itu interiornya keren, so saya pastikan Anda jadi saksinya tahun depan dia keluar, saya pasti beli, teman-teman. Oke, itu satu. Oke. Yang kedua, saya beli mobil buat adik saya. Ini hasil-hasil dari Pru ya, teman-teman. Ada yang belum diupdate juga. Terus saya punya, ini apartemen yang saya tinggalin. Terus saya juga ada satu rumah, teman-teman ya. Saya ada satu rumah, saya beli di Tanjung Duren, lagi proses renovasi, 11x11. Itu semua dari Prudential, teman-teman tahu. Saya nggak usah ngebohong orang, teman-teman tahu semua hidup saya kayak gimana tadi. Itu semua murni dari Pru, teman-teman. Ini income saya di 2010, teman-teman. Saya sayang banget, saya nggak pernah foto kertas yang income-nya masih hancur lebur. Ini udah plus bonus, teman-teman. Ini udah plus bonus nih income-ku 2010, teman-teman. Ini perjalanan ini 2011. Ini 2003, ini 2014 saya sebagai leader. Ini sebagai agent. Di sini saya masih mentok, masih stagnan, teman-teman ya. Jualannya, teman-teman ya, masih start club tok lah. Ini di 2015. Ini Rina sebagai jualan di 2017. Ini 2018 Rina di 2018. Ini 2019. 2019 Juli. Habis. Kok cepet amat sih habisnya? Oh, saya belum update. Nah, ini Juli 2019. Sorry, ketekan. Ini Rina Juli 2012. 2020 kemarin saya PC agent, udah bercakap leader. So, buat di sini yang orangnya demennya bukti kayak saya mah orang ngoceh-ngoceh, lu sukses segala macam. Yang gue lihat mah kagak. Saya sekarang lihat karakter orang, tapi dulu gue lihat lu pakai mobil apa, duit lu berapa. Nah, saya cuma mau nabok-nabokin orang yang, guys, ini ada duitnya. Lu di sini nggak sia-sia, cukup makan lah, gitu loh, cukup makan lah. Terus teman-teman tahu nggak? Saya mau sedikit kesaksian sedikit. Lumayan lah income-nya, ini lumayan. Tapi teman-teman lebih gilanya lagi teman-teman. Saya mau kasih tahu satu hal. Saya bersyukur banget, saya ada di GPS. Saya di GPS, saya kenal sama Ko Gencar. Pandemi 2020. Saya tetap kerja, saya tetap prestasi seperti saya bilang kan. Tapi saya nggak pernah ngerti belajar namanya saham. Saya belajar saham. Saya diketemuin sama dua orang yang baik sama saya. Dia ngajarin saya, dia beri saya informasi, termasuk Ko Gencar, diajarin. Teman-teman tahu dari 2020 sampai detik ini,
penghasilan saya dari investasi tidak mengganggu bisnis prudensial itu kurang lebih mirip 70% lah dari income saya dari Pru. Gila nggak teman-teman? Gila nggak? Saya nggak keganggu bisnisnya di Pru, di GP ada peraturan kalau Anda mau masuk grupnya Gencar itu harus seminggu satu case atau enggak 1 minggu rekrut 1. Saya konsisten. Tapi hasilnya siapa yang nggak konsisten teman-teman? 1 bulan lo ngelakuin kayak begitu, lo dapet 1 bulan tambahan duit 250 juta. Siapa yang nggak konsisten? Saya konsisten. Jadi saya bersyukur gila kagak bisa ngomong gitu loh teman-teman bahwa Prudential ubah hidup saya, mentor-mentor di Prudential yang baik-baik, kasih saya inspirasi. So teman-teman, saya mau ngomong aja gini. Apa yang Anda lakukan, saya hanya bersaksi dengan apa yang saya lakuin. Itu udah tepat. Dan pernah kepikiran begini, aduh sekarang kondisi saya begini, bagaimana mungkin saya bisa begitu? Nggak ada kata-kata enggak teman-teman. Karena kalau udah jalannya ada, Anda nggak akan bisa tahu dari mana, tahu-tahu kejadian. Sama seperti yang terjadi sama saya, yang di luar tadi. Gitu. So, kira-kira itu aja, daripada bosan, kelamaan, kita buka Q&A aja yuk. Thank you. Thank you, Ko Eder. Teman-teman yang mau tanya, silahkan. Sebenarnya kita nggak ada bosen loh, Ko Eder. Masih pengen dengerin sebenarnya. Tapi bolehlah kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau tanya. Ini ada yang tanya, katanya pertama kali ketemu Kopras tuh gimana? Oh, pertama kali ketemu Kopras kan tadi saya ceritain. Singkat cerita kan, jadi kan yang punya toko sewa buku itu keponakannya, dia yang rekrut saya. Nah, makanya dia kenalin ke leadernya dia, yaitu Kopras. Oke. Kenapa sih tadi kok Kopras mau ya ajarin Eder? Kita langsung dijawab ya. Kenapa sih Kopras hatinya mau tulus. ajarin Eder? Itu Udah ya? karena hatinya tulus tidak berpikir gini. Berpikirnya apa? Pokoknya mindset-nya adalah bukan gue untung. Sorry. Gini, kan banyak orang yang tidak bisa maju berpikirnya gini. Kalau gue lakuin ini, gue dapat apa? Jadi, berbuat kebaikan sama orang, dia berharap orang yang di depan dia, itu balikin ke dia. Nah, Kopras itu punya karakter yang menurut saya bagus. Intinya gini, saya berbuat baik ke siapapun, tulus ke siapapun, nanti energinya, rezekinya ada dari tempat lain, pintu dari tempat lain. Jadi dia konsisten. Nah, itu yang membuat saya yakin itu kunci kesuksesan Kopras yang saya duplikasi. Keren ya. Growth mindset. Waktunya masih sampai jam 11, jadi masih banyak nih yang bisa nanya ya. Ini di chat ada, boleh dong kasih tahu cara buka pasar baru gimana ya pasar baru? Maksudnya market baru ya. Gimana ya? Cara buka pasar baru, rolling door-nya buka. Terus dagang kain sama dagang sepatu kalau di pasar baru. Enggak, saya bercanda. Oke, nah ini kenapa sih disediain waktunya ini 15 menit? Karena gini, Anda dengerin saya nih hari ini. Wah, Eder begini. Terus teman-teman kan semangat dong, mau kerja dong. Caranya gimana? Nah, disinilah teman-teman saya bisa bagi ide-ide selling, pandemi itu lu mesti ngapain. Dibandingkan pulang dari sini cuma modal semangat, udah gitu kita makan McD lupa. Buat apa? Nah, kayak pertanyaannya bagus nih. Ntar baca satu-satu ya, Nadia ya. Iya, oke. Ini, cara open market. Cara open market sebenarnya gini nih, nah karena ini kelasnya spesifik, saya akan ngomong spesifik apa yang saya lakuin. Spesifik gini, market gimana cara opennya ya? Kalau market yang di open kan sebenarnya lebih arahnya kan kalau zaman sekarang kan sosial media sama branding. Nah, gimana cara opennya? Opennya adalah kalau orang kan ngomong gampang nih, join komunitas. Ya udah, saya akan ngomong lebih detail lagi. Join komunitas yang Anda suka dan Anda aktif di sana. Kalau Anda pengen dikenal, Anda harus bisa kasih value. Nah, ke orang-orang tersebut gitu. Percuma Anda join komunitas tapi Anda mendok, nggak bisa ngobrol, nggak deketin influencernya. Ya jangan, ya Anda harus deketin choice of influence-nya. Siapa orang yang Anda harus traktir? Kesalahan orang adalah, saya punya budget traktir nih, saya traktir orang yang, saya nggak ketemu bahasa yang lebih baik, maaf, saya ketraktir orang yang lebih miskin dibanding saya. Agar apa? Thank you ya, Eder, udah traktir. Salah.
Kalau punya budget traktir orang yang lebih kaya dibandingkan Anda. Kenapa? Dengan Anda traktir mereka, Anda bisa ngobrol sama mereka, dapat mindset-nya mereka, cara mereka, bangun hubungan sama mereka. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mindset miskin. Kita dari kecil, termasuk saya, kerjanya nonton sinetron zaman dulu ya kan, dari sinetron yang bagus sampai sinetron yang nggak bener. Tapi kita nonton tuh sinetron yang menceritakan mengenai kemiskinan, bahwa orang kaya itu jahat, itu hati-hati loh. Ya hati-hati, apalagi yang misalnya tinggal-tinggal di daerah, kan hiburannya lebih dikit lagi dibanding Jakarta. Ya kan, pasti model-modelnya apa? Cewek disanggul, ya kan, bawang merah, bawang putih, orang miskin selalu disakiti, orang kaya jahat. Pertanyaan gue simpel, emang lu mau jadi orang yang lu nggak suka? Enggak kan? So, gimana cara prakteknya? Prakteknya simpel. Satu, yang Anda harus lakuin adalah begini, kalau lu keluar rumah, naik motor, naik mobil, 10 detik orang yang lu lihat di depan lu doain. Mau dia bawa Mercy, mau dia tukang sapu, mau dia satpam, doain. Contoh, naik motor, keluar nih. Orang pertama lihat mobil depan Anda nih, Avanza nih. Moga-moga orang yang dalam mobil ini, istrinya sehat selalu, dia juga sehat, anak-anak makin sayang, rezekinya berlimpah. Satu. Yang kedua, lu kalau misalnya, ini cara pertama ya, 10 detik pertama Anda keluar aktivitas, doain orang itu yang bagus-bagus. Yang kedua, misalnya Anda lihat nih, mobil nih, lewat nih, Ferrari berisik. Atau nggak lihat rumah yang bagus banget. Apa yang harus lakuin? Doain biar orangnya tambah kaya, tambah sukses. Udah gitu doang. Itu lu rasain deh, beda banget. Karena apa? Ada juga kan kita nggak pernah tahu, agent tuh banyak. Ada juga keluarga yang dibesarkan sama keluarga yang rumahnya gede nih, ini korup nih, kerja apa nih, mafia dari mana nih, kan begitu pikirannya. Ya kan pasti ada. Kenapa? Gue juga dulu gitu. Makanya gue tahu. Saya cuma ngeledekin diri saya sendiri kok dari tadi. Gitu. Tapi hal-hal seperti itu. So balik lagi, sorry pertanyaannya lompat. Cara buka market. Cara saya buka market adalah satu, saya tidak pernah malu jadi agent, termasuk waktu saya jadi agent. Jadi waktu saya ngomong sebagai agent, udah saya kenalan sama orang, saya biasanya waktu zaman agent juga, sama sekarang juga, saya ajak minta ngumpul. Kok Thomas lagi ada kegiatan apa, ikut dong. Dia ajak saya, misalnya ke persekutuan doanya dia, ya kan. Kayak sekarang saya komsel, misalnya komsel di Gilgal, gitu loh teman-teman. Teman-teman, saya ngomong, ya kayak begitu, kerja di mana? Nih ya, saya kasih tahu satu rahasia terbesar nih. Kalau Anda ngomong Anda sebagai agent, biasanya orang akan pasang tembok. Temboknya berapa lama? Nggak lama. Kenapa mereka pasang tembok? Karena mereka rasa nggak enak hati kalau nolak kita tawarin. Kenapa? Karena banyak oknum agent yang ngedeketin orang itu kayak gila gitu loh. WA, telepon, ya kan bener-bener. Jadi mereka pengalaman sebelumnya mereka nggak nyaman. Nolakin orang aja nggak enak, gimana gue mesti dikejar-kejar. Jadi makanya mereka, udah deh jangan nawarin gue deh. Ini gue kasih signal ya, lu jangan nawarin gue. Tapi kalau udah lewat dari 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mereka tuh udah drop. Udah biasa aja. Disitulah teman-teman baru nawarin. Nah, untuk bisa, saya kan aliran jualannya aliran soft selling. Nah, karena saya aliran soft selling, makanya yang harus dilakukan oleh aliran soft selling adalah Anda harus banyak kenal orang. Jadi saya banyak tuh kenal orang, kenalan gimana agent. Tuh kalau dapat kontak gue ya, follow di Instagram, kenalan. Dari 10 pasti ada 3 yang lengket. Nah, dari 3 yang lengket itu teman-teman mungkin bisa follow up untuk sebagai prospek, sebagai agent. Terus gimana caranya biar lengket? Nih saya kasih tahu deh sekalian. Nah, kan sekarang di Instagram banyak yang jualan coipan, mangga, makanan, kirim aja. Seneng nggak kalau lagi diem-diem, tiba-tiba nih, diem-diem, kok Pendi nih, kirimin saya nih musangking nih. Ini kode nih biar dikirimin saya. Dikirimin. Der, gue kirimin durian ya. Ih, thank you loh kok. Kalau saya sih seneng banget. Ingat gue ya. Kirimin puding. Kan nggak semua yang mahal-mahal. Nggak usah musangking kok, montong juga nggak apa-apa kok. Ya kan, dikirim gitu. Ya kan happy, kan itu. Terus itu dari apa? Biaya operasional. Mesti kreatif dong kita jadi agent. Udah lama nih nggak connect sama nasabah ini, gimana ya? Bro, minta alamat dong, kirimin kopi 1 liter sama apa, sama cookies. Kan kita udah nggak keluar rumah, nggak keluar duit, nggak keluar bensin. Gimana caranya grab nasabah kita yang lama-lama yang kita mau incer? Kirimin sesuatu. Orangnya happy, jaminan komunikasinya kebuka lagi. Setuju nggak? Gitu. Jadi cara memperluasnya sih secara singkat begitu, daripada bosan nggak ngomong panjang-panjang ya. Kurang lebih begitu. Ya. Next pertanyaannya. Berikutnya, ini karena kemarin kita sharing video sama teman-teman pakai ada foto koeder sama artis-artis, ada yang penasaran, katanya kok gimana tuh caranya gitu ya, bangun hubungannya gimana, apa dari mulut ke mulut? Oke, nah ini satu hal yang teman-teman harus tahu ya, kan kelihatannya keren ya, memang saya posting itu tujuannya supaya membangun otoritas. Dalam arti membangun otoritas adalah, jadi teman-teman SD, SMP, SMA saya ngelihat saya closingannya banyak sama artis-artis, jadi mereka tuh nggak mempertanyakan
si Eder agent bagus nggak ya gitu loh. Sebenarnya itu adalah teknik. Nah kalau teman-teman nanya real itu semua nasabah saya, iya juga. Nah dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana ya pasti waktu masuk ke lingkungan mereka ada yang kenalin. Ya siapa yang kenalin? Adik saya kan juga di dunia entertainment, tapi adik saya itu saat itu juga masih jadi pemain talent yang masih levelnya C kali. Jadi ya susah. Jadi waktu adik saya kenalin, saya bangun hubungan sendiri, walaupun lama, tapi dimulai dari satu hubungan. Jadi waktu itu saya closing satu orang pertama saya. Nah dari situ dia klaim, habis dia klaim bagus, saya ajarin dia, kita bangun hubungan kan, minta tolong untuk kalau lagi di lokasi, lu cerita dong bahwa Prudential bagus. Dan yang saya tekankan kalau nih tips ya, saya tekankan orang kalau kasih referensi bukan begini. Masuk nih sama lu masuk nih sama si Reza, contoh, beli asuransi sama dia gitu. Nah, sorry gini. Bro, minta referensi dong. Nah, dia biasanya kasih referensi gini. Pak Mas, lu belum asuransi belum? Masuk aja sama agent gua. Nah, biasanya begitu kan? Nah, menurut saya itu salah. Menurut saya adalah biasanya gini saya ajarin. Bro, lu ngomong dong, lu pakai Pru. Sudah kayak gitu kemarin Pru bagus kan. Lu bilang aja, lu masuk sama teman gua, tanya-tanya dulu aja. Bilang agentnya enak, nggak doyan maksa. Gua aja PHP-in dia terus, dia santai-santai aja, masuk ke telepon-telepon. Tanya dulu lah bro, nggak usah masuk. Jadi segitu caranya. Jadi orang yang nanya sama saya nggak berani gitu. Jadi saya mencitrakan diri saya adalah saya agent yang silahkan Anda PHP gitu loh. Lu nggak usah masuk. Jadi dia nggak takut buat nanya, nggak takut buat nanti sekali WA bakal dikejar sampai mati lagi gitu. Nah singkat cerita dari satu lokasi dia sering ngomong, dapat satu lagi, terus adik saya syuting sama satu aktor. Saya ajarin adik saya untuk tadi seperti itu, dia ngomong saya dapat lagi. Jadi lumayan loh nasabah-nasabah saya yang harus banyak gara-gara itu teman-teman. Oke, Mau nanya siap. dong, Pak Eder. Ya silakan. Kalau misalnya ngadepin yang orang tua nih, yang udah tua-tua, yang umurnya udah di atas 60. Nah, mereka kan ini pasti, aku tuh pernah nawarin saya yang tua-tua, tapi mereka tuh jawabannya gini, itu mah kalau asuransi itu buat anak-anak yang muda, karena kalau kita udah tua bayarannya juga mahal. Terus aku harusnya jawabnya gimana tuh ngadepin orang-orang yang kayak gitu, misalnya jawab set. Oke, Kak, tuanya umur berapa? Ada yang 65, ada yang 70. Tapi mereka semua nggak ada yang punya asuransi. Bagus. Nih jawabnya gini. Saya ngomong kayak begini. Gini loh, kalau kita ngomong, kan kita kan pengen mengubah persepsi orang. Ini sebenarnya nih suatu saat teman-teman mesti suruh Ko Thomas untuk bawa kelas selling nih. Saya kalau di combine sama NLP bagus banget. Mereka kan punya belief-nya seperti itu. Belief-nya itu buat yang muda-muda, yang tua-tua. Saya bilang, Om masih sehat, nggak ada record, itu surga. Saya asumsikan Om sehat terus deh. Om bayar premi 1.500.000. Kita ngomong bronze A ya. Kita ngomong dia bukan orang kaya nih. Om bayar premi 1.500.000. 2 juta nih, PSS. Ya kan bayar premi segitu. Tahu nggak Om, kita asumsi kita sehat aja. Tapi kan namanya badan dipakai terus ada rusaknya dong Om. Jadi kita nggak sakit nih Om. Mesti operasi lutut. Cek deh Om, ini biaya operasi lutut. Kita mesti operasi pinggul. Kita mesti operasi katarak. Kita nggak sakit aja udah pasti balik modal Om. Nggak sakit aja, kita udah pasti balik modal. Gimana kalau sakit yang lain-lain lah. Temennya darah tinggi, ini segala macam. Tujuannya saya nawarin Om ini. Tujuannya apa? Ya, jadi cuan lah Om. Satu, kita nggak bebanin finansial ke bawah. Terus Om bilang, saya kan duitnya banyak. Justru itu makanya saya nawarin Om. Duit yang Om kumpulin dibandingkan buat bayar rumah sakit, mendingan digulung diwarisin buat cucu. Bayar di sini udah jelas, Om bayar 1 bulan 1,5 juta, 1 bulan 2 juta. Udah jelas. Jadi kalau mau keluar tagihannya 500 juta, 1M nggak usah takut. Gila Om bukti-bukti klaimnya. Itu, saya sih gitu doang. Pakai fakta, kalau ngomong nggak pakai mulut gitu loh. Habis ngomong, cerita, storytelling, kasih fakta penguatnya. Itu saya. Betul. Thank you, Kak Eder. Oh iya, itu udah. Oke, sip. Mau nanya Ada lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Mau nanya dong. Iya, boleh. Oh iya, kedengeran ya? Tadi yang Oke, boleh. Kedengeran dong. Bro Alan. Ya. Kan tadi sempat cerita dulu masih dekil, masih muda, masih berantakan lah penampilannya dan lain-lain.
Jadi orang-orang Iya, betul. mungkin belum pada percaya, belum pada trust. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya buat meyakinin orang-orang yang kita temuin, apalagi orang-orang itu lebih kelasnya lebih tinggi dari kita gitu, misalkan lebih kaya atau lebih tua, lebih senior, biar dia percaya sama kita, nggak nganggap kita paling agent baru nih, paling belum ngerti nih gitu. Itu caranya gimana? Oke, Bro Alan, pertanyaannya sangat bagus. Saya bacakan ya kondisi Anda ya. Kalau Anda ketemu sama orang kaya, Anda merasa kecil dan minder, Anda nggak berani ngomong apa-apa, Anda tiba-tiba sangat sadar diri, takut salah. Betul rasanya kayak gitu? Ya, Ini Anda berbicara untuk diri Anda sendiri, betul kan? Bukannya buat agent Anda kan? Ya, buat saya sendiri dong. Iya, sama. Ketika kita merasa insecure, jadi itu kan kalau kita ketemu nasabah, sama aja sama ketemu sama cewek yang kita suka zaman dulu, gitu loh. Waktu kita ketemu sama cewek yang kita suka, tiba-tiba kita insecure, kita langsung sadar diri banget. Padahal biasa kalau mau ketemu enak lepas, tiba-tiba mau ngambil minum aja tangan kita liatin, dan seterusnya. Nah, saya kasih tahu ya, ada jawaban simple, ada jawaban yang Anda harus kerjakan berhari-hari. Nah, jawaban simpelnya kalau Anda tanya sama saya, gimana sih caranya supaya nggak minder, gitu kan? Ya, gimana caranya supaya mereka yakin sama kita? Nah, paling pusing adalah ketika Anda memaksakan reaksi orang lain terhadap apa yang Anda lakuin. Anda akan stres. Gimana caranya supaya cewek ini suka sama gua ya? Itu kan urusan dia suka sama lu apa enggak, bukan urusan lu. Yang lu beresin apa? Yang Bro Alan harus beresin adalah lu ngerasa apa yang lu lakuin semua udah oke belum? Contoh satu, misalnya gini, waktu lu ketemu orang ini, misalnya orang yang lu anggap kaya gitu ya. Jadi standar kaya saya tiap tahun naik terus gitu loh. Jadi makin hari makin santai aja gitu. Lu udah ngerasa hari itu lu ganteng nggak? Berpakaian yang paling oke nggak? Udah, berarti udah beres dong masalah hal yang Anda bisa kontrol. Yang kedua, kalau misalnya Anda ketemu sama orang kaya gitu ya, waktu dia ketemu Anda, saya berpikir waktu dia ketemu saya, apa yang Bro Alan bisa kasih ke dia? Ayo kira-kira, Bro Alan, kalau saya orang kaya, saya ketemu lu, gue kasih waktu nih ketemu lu bisa kasih apa ke gue? Saya sebagai agennya. Ya, terserah, sebagai individu dong, terserah. Jadi bisa campur dong di dalamnya ada ini. Coba ini menarik nih. Apa ya? Kalau kita Nggak apa-apa, boleh salah kok. Kita kasih beli makanan atau minuman gitu aja mungkin. Gue bisa beli makanan. Kan gue kaya. Nah, Bro Alan, jadi gini. Saya jawab ya. Jadi gini, apa yang saya bisa kasih? Masih banyak, Bro, yang kita bisa kasih sebagai orang yang biasa-biasa aja. Kalau Bima langsung kasih bisnis canggih ya. Anda bisa kasih apa ke orang kaya? Ini yang saya sering lakuin ya. Kasih kuping. Kasih kuping. Itu value saya. Saya bisa closing lumayan gede apa? Karena saya kasih kuping. Pak Daud bisa closing miliaran. Api, kasih apa? Kasih kuping. Kasih perhatian. Kenapa? Karena mereka sibuk. Begitu banyak, saya kasih tahu rahasianya di Jakarta ini begitu banyak, begitu kenceng perputarannya, banyak orang yang ingin didengarkan, banyak orang yang pengen cerita, dan dia pengen orang yang dicerita ini bukan buat jilat dia doang, tapi emang dengerin, jadi sahabatnya. Itu yang saya lakuin. Ketemu, pakaiannya rapi, ngobrol, sering baca buku, pikirannya sama dia, kapasitasnya sama, jadi waktu dia ngobrol sama dia nyaman. Kalau udah nyaman, udah nggak ngitung mahal murah, ya udah deh, yang penting gue masuk sama elu. So, kalau itu jawaban teknisnya, tapi kalau misalnya Anda tanya, jawabannya yang permanen gimana? Upgrade diri kita terus-menerus. Kalau lu upgrade diri lu terus-menerus ya, contoh lu belajar skill baru, kita kan mati, kita pilih dong, kita mau apa sih yang lu pengen lakuin seumur hidup lu gitu. Satu, lu belajar skill baru, lu belajar skill baru, lu baca buku yang baru, lu ikutin seminar yang oke, lu pinter, lu pasti ngerasa berharga. Kalau lu benar-benar ngerasa berharga, lu akan berpikir bahwa dia kaya, duitnya banyak, gue seneng banget, biar dia makin sukses. Tapi ada banyak hal yang dia nggak punya, dan gue tahu. Dan gue juga seneng. Jadi gue pengen kenal dia sebagai manusia, dia kenal gue sebagai individu manusia. Lo akan ketemu sama orang-orang kaya yang satu frekuensi, bro. Yang dia nggak ngeliat itu sebagai duit doang, tapi dia lihat itu sebagai individu. Dan asik-asik aja. Dan itu adalah nasabah-nasabah gue. Jadi gue akan mental ketemu nasabah yang, lu orang kaya, ngomongin sama gue ya. Bukan nasabah gue ya, so ada 270 juta orang, tapi toh nasabah-nasabah gue yang lain juga sayang kok sama gue. Nggak mandang gue nggak ada duit juga di zaman dulu ya, nggak ngomong sekarang gitu. Jadi sih seperti itu jawabannya. Jadi harus konsisten tuh upgrade. Kalau lu upgrade diri lu akan merasa berharga. Ketika lu merasa berharga, lu mau ketemu sama siapapun dengan mindset yang tepat, lu nggak akan ngerasa kecil, lu akan ngerasa tidaknya ya udah, dia punya sesuatu yang bagus, juga punya sesuatu yang bagus. Gua, you win, I win.
Jadi lu nggak melihat bahwa keran itu dari duit, itu poinnya. Lu ganti. Gitu. Itu kan masalah value, berarti value duit. Oke. Satu lagi ya, Rider ya. Sok, mangga, silakan. Mas Ardi. Hai bro, pagi bro. Aduh, brother gua nih. Halo Bro Ardi, apa kabar? Apa kabar juga? Mantap lah. Siap. Gue langsung aja. Takut nanti waktu ya. Iya, baik. Tapi muka lu jangan sampai hilang bro. Urusan hilang. Agak hilang nih. Enggak. Hilang gua ada. Enggak. Ntar gue kangen sama lu, ntar hilang. Thank you waktunya. Thank you Didi waktunya. Gue to the point boleh nggak nanya? Silakan. Oke. Lu sanguin kan? Sanguin plekma. Ya. Gue juga sanguin. Gue koleris sanguin. Gue cuma mau seperti percakapan gue di telepon sama lo, kan gue amazed ya, lo bangun timnya, bangun tim lo tuh, winner dan lain-lain yang gue lihat sendiri. Itu kan karakternya beda-beda ya bro, itu kan karakternya beda-beda. Gimana sih cara lo bisa mempersatukan dan terus membangun tim lo itu? Gue nggak tahu sih nama tim lo apa, sorry banget. Tapi gue pernah bis sama lo, sama tim lo, dan keren, semuanya keren. PCC. Kita bicara fakta aja deh ya. Prestasinya tim lo keren. Nah, gue cuma mau nanya tips dari lo, gimana cara lo pemimpinnya, lo leadernya, tapi bisa ngembangin tim terus dan tim lo prestasi semua. Tapi karakternya kan beda-beda. Oke, jadi gini, ini benar-benar jawabannya kalau tanyaannya straight, saya jawabnya juga benar-benar berdasarkan apa yang saya percaya, saya bisa mengembangkan mereka. Ini muka saya kelihatan kan ya? Soalnya di gue gelap nih, Freddy Cahyono yang ke spotlight ya. Oke. Yang saya mau ngomong gini, karakter saya, karakter gue itu kan sanguin plekmatis. Tapi kalau waktu dites, waktu ikut personality plus, ternyata itu rata-rata rata. Jadi sanguin, plekma, melan, sama kolenya mirip, pokoknya angkanya rata. Nah, itu mengakibatkan kalau misalnya gini, mungkin gue nanya, apa sih yang bisa membuat lu berhasil membangun tim di level yang sekarang? Tentu yang lebih gede lagi kan banyak. Tapi kalau gue cuma jawab, objektif di level gue yang sekarang adalah, menurut gue satu, gue suka belajar, yang kedua, yang berhubungan sama tim, empati gue tinggi. Jadi gue bisa memahami, contoh, gimana cara menggabungkan mereka semua? Ya gue kenal mereka sebagai individu, mereka jalan ya karena mereka ngerasa mungkin ya gue deket sama mereka. Terus kok itu belajar dari mana? Belajar dari Kopras gitu. So kalau nanya satu, punya tim yang nggak bikin stres gimana ya, saringannya dulu. Jadi gue udah tahu tim gue akan rekrut orang kayak apa karena pernah belajar, pengalaman balik lagi bahwa asal rekrut akhirnya stres. Waktu yang digunakan sama. Apalagi sekarang jualan udah lumayan jago nih. Jadi tergoda antara jualan sama rekrut. Jadi gue mesti efektif. Kan apa sih bedanya pengalaman non pengalaman? Makin berpengalaman kita makin efektif. Kerjaan 1 hasilnya 5. So yang bisa gue bagi adalah 1 di awal sebelum kita kembangin orang kita rekrut dulu. Kita filter dulu. Anda pengen punya dream team-nya kayak apa? Kalau saya bilang. Jadi waktu lu ngerjain lu happy, lu bayangin gimana gue nggak happy. Semua gini, gue punya teman baik contoh 10, 7 atau 6 ada di tim gue dan jadi leader gue. Jadi kalau gue ngumpul udah kayak main. 1. Terus yang kedua, difilter. 1, pengen punya tim tuh umur berapa, punya kendaraan atau enggak. Anda filter aja. Anda filter. Jadi waktu ada rekrut ngomongnya udah lebih gampang. Kenapa saya cari kalau dari sisi finansial 2. 1 orang yang menengah atau kaya, dan orang yang bukan kaya tapi mampu bergaul dengan level yang atas. Jawabannya cuma 1. Kalau misalnya kita nyari nih, kita berharap orang ini secara finansial bobrok, atau enggak orang ini secara finansial sederhana banget, tapi dia pekerja keras nih. Anda cuma lihat kerjanya doang. Gue rekrut, gue akan bikin dia sukses di Prudential. Tapi dia nggak punya mindset untuk kaya, nggak biasa kapasitasnya. Itu kita berarti bukan ngajarin dia kita harus beresin dulu dia punya mindset. Jadi kaya tuh enak loh, berlebihan tuh enak loh, hidup begini-gini. Nah, itu kan buang kita waktu. Jadi dari awal filtering dulu. Kalau filteringnya, ingat ya, jangan ketat-ketat ya. Kalau ketat-ketat ya nggak jalan. Gitu, jangan ketat-ketat. Nah ya, itu 1. Terus yang kedua, ikut seminar-seminar tentang berhubungan dengan manusia itu kan penting. Karena ini bisnisnya manusia. Seminar Dale Carnegie, simple ya, 2 hari, 3 hari itu ya. Tapi kalau teman-teman mau nanya sama saya, ikut aja seminarnya Robi.
yang hypnotic communication selling itu akan sangat membantu buat bangun tim. Kenapa? Karena tiap orang karakternya beda-beda. Misalnya gini, orang seperti kita, sanguin, koleris, dan sanguin ini itu akan menarik orang melankolis. Istri saya koleris melankolis. Tim saya melankolis. Nah, masalahnya berhubungan sama orang melankolis itu yang paling tricky sebenarnya. Bapernya belum. Kalau lagi bete, semut lewat aja salah. Nah, itu hatinya mesti luas. Nah, kalau misalnya Bro Ardi itu punya karakternya koleris kan. Nah, kolerisnya itu yang kadang-kadang kalau gue nggak salah, nah itu gimana caranya dorong ego. Kalau Bro Ardi mau belajar orang yang kerjaannya cuma dengerin curhat, timnya gede, itu Ferry yang punya agensi GWS, itu flagma di bawahnya semua koleris. Apa tujuannya? Dia tahu orang koleris didiemin kerja. Tapi orang koleris kalau ngomong tajam nih, kalau lagi marah, straight gitu kan, meledak-ledak, dia bisa dengerin. Gitu loh. Jadi lebih ke tektok-tektokannya itu satu. Terus begitu yang ketiga sistem kecil aja. Sistem kecil yang saya bisa sarankan adalah begini, timnya di bawah. Misalnya saya ngomong buat Bro Ardi langsung ya, timnya dikumpulin dalam satu WA. Tapi kan WA-nya kadang-kadang kayak kuburan, sepi, betul nggak? Sepi, yang ngomong kita lagi. Nah, terus gimana caranya? Simple. Kalau saya yang lapor closing, jadi ada kriterianya nih. Lapor closing, sales idea-nya apa, kronologis singkatnya apa. Lu tulis, dapat OVO 20.000. Lumayan, ramai dirinya. Jadi, oh iya, begitu meeting Zoom seminggu sekali. Nah, ya kalau yang udah leadernya udah hebat ya udah seminggu sekali bikin games. Terus meeting itu jangan meeting waktunya unlimited gitu kayak all you can eat. Meeting saya tentuin waktunya. Oke, kita meeting ya mulai jam 7 selesai setengah 8, setengah 9 paling lama. Kenapa? Kadang-kadang agent bete, leadernya ngoceh aja, semua yang ada di kepala diceritain. Jadi nggak tahu nih batasannya kapan. Nah, itu sih sedikit dari sebegitu banyak yang saya mungkin bisa info kayak gitu sih berarti. Kayak gitu. Lebih ke arah one on one sih. Gitu. Oke. Terima kasih. Thank you, brother. Thank you, bro. Oke, sama-sama. terima kasih Mas Ardi. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman buat pembicara kita Eder Ciptana. Terima kasih Pak Thomas. Thank you, Eder. Thank you, Bro Eder. Thank you, Eder. Thank you, Bro Eder. Thank you, Eder. Thank you, Bro Eder. Oke, ini ada kenang-kenangan buat Ko Eder ya. Iya. Dari One Vision. Jangan bosan-bosan ya, Ko, sharing di One Vision. Kalau bisa Nggak setiap bulan bosan. boleh deh. Apa pindah aja. Oke. Teman-teman, pasal buka ceria, kita foto dulu sama Ko Eder. Silakan panitia. Wah, Mas Ugi. Oke, next slide. Oke, slide berikutnya. Tetap senyum ya teman-teman ya, nggak tahu nih ada di slide berapa karena banyak banget. Brother, thank you. Sukses sama terus. Thank you, brother. Sampai ketemu. Bye-bye semua. Thank you, Bro William. Thank you, Eder. Sukses terus, Eder. Thank you, Eder. Thank you, Eder. Dadah, Bro Reza. Dadah, Nadia. Thank you. Pak Herman. Tuh silo banget. Thank you, Eder. Thank you, Siap, Eder. Bro. Mantap. Thank you, Eder. Thank you, brother. Oke. Thank you, brother.
Oke, Di. income-nya. Boleh dibantu mute dulu buat yang lain. Oke, sip. Oke, Di, PR Di buat kita, Di. Tadi udah bikin semangat banget, Di. Asli Ini kebakar PR ya, ini. Ja. Ini kalau di Iya. kelas, kalau di kantor pasti, aduh gila. Koeder tuh kan biasanya kelilingin panggung ya, Ja. Ya. Semangatnya luar biasa ya. Lu kan kebiasaan cipika-cipiki pasti, Di. Ah, Jangan, Di, gitu nanti. banget ya. Gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Gimana sesinya Koeder? Mantap, mantap, mantap. Coba ketik M dong. Mantap, mantap, mantap. Coba di kolom chat yuk. Ketik mantap, mantap. M. Gila, nggak pernah Gila, keren cepet sih, banget, bro. cepet banget. M, semuanya M, semuanya M tuh, Ja. Gila ya. Keren. Oke, mudah-mudahan ada terjadi satu perubahan juga gitu ya. Bener kan karena judul kita juga shift happen gitu ya. Jadi mudah-mudahan Koeder bisa mewujudkan dengan topik one day seminar kita hari ini nih gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman agent, teman-teman leader kita banyak yang tiba-tiba terbang tinggi gitu ya karena sesinya ini gitu. Oke, teman-teman, ternyata dengan latar belakang apapun nih ya gitu ya. Asal kita mau belajar, ikutin sistemnya gitu ya. Terus kita yakin kita semua pasti bisa sukses gitu ya. Teman-teman masih